Datang teman-teman semuanya, terima kasih telah bergabung bersama kami dan Keuangan Strategis 101, dasar-dasar pengelolaan keuangan dalam organisasi. Oke, sebelum dimulai, perkenalkan saya Indah selaku pembawa acara hari ini. Kegiatan webinar kita pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan yang nantinya akan dilaksanakan setelah webinar ini, yaitu ada dua sesi. Yang pertama ada pengantar Sango dan juga ada pengantar Korteks nih teman-teman, yang dimana nanti jadwalnya akan kami sampaikan di akhir webinar ini. Oke, kira-kira tujuan webinar ini apa sih? Oke, memahami prinsip dasar keuangan strategis untuk keberlanjutan organisasi nih pastinya. Menganalisa dampak keputusan keuangan terhadap pertumbuhan, lalu mengoptimalkan alokasi sumber daya secara efektif. Selanjutnya, menyelaraskan perencanaan keuangan dengan visi dan misi organisasi, serta membangun ketahanan keuangan melalui manajemen risiko yang baik nih teman-teman. Oke, webinar kita hari ini mungkin akan semakin istimewa nih teman-teman, karena sudah hadir di tengah kita ada satu narasumber yang luar biasa pastinya, yaitu ada Mas Hadi Prayitno. Dan kegiatan ini nantinya akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Nur Wahyu Rosidana, yang biasa dipanggil Mbak Oci, yang akan nanti membantu jalannya diskusi agar semakin menarik dan juga interaktif nih teman-teman. Ya, mungkin langsung aja tanpa berlama-lama, Mbak Oci, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Saya Tosi yang akan menjadi moderator hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu aspek yang sangat penting untuk kita semua menjalankan organisasi. Yang sudah dijelaskan tadi, hari ini kita akan memiliki materi yaitu dari dasar-dasar pengelolaan keuangan dalam organisasi. Kita udah tahu semuanya bahwa keuangan itu adalah salah satu elemen yang cukup penting untuk kita semua mendukung kelangsungan dan juga kesuksesan sebuah organisasi. Karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik, sebuah organisasi itu kurang bisa mencapai tujuannya. Maka dari itu kita harus memahamin gitu apa sih prinsip dasar pengelolaan keuangan. Itu tidak hanya kita milikin di keuangan aja, tapi adalah individu-individu yang terlibat di dalam organisasi itu. Nah, untuk hari ini saya tidak sendiri. Di sebelah saya ada Bapak narasumber yang sudah melalang buana ya Pak ya. Oke, sebelum kita mulai saya akan membacakan sedikit CV beliau. Beliau adalah Bapak Hadi Prayitno. Beliau merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Dan untuk working experience-nya cukup banyak. Saya akan membacakan sekilas saja. Beliau sebagai auditor di BKB Office. Beliau juga pernah menjadi audit manager di CPA, IMM Jogja Rasa. Kemudian di workshop, training, dan juga seminar online offline, beliau pernah menjadi sebagai research person and tax obligation seminar. Dan itu beliau pernah menjadi fasilitator di Financial Management Training Government Budget for Komnas Perempuan. Dan beliau pernah juga menjadi konsultan perpajakan di beberapa organisasi dan juga profit ya Pak ya. Oke, langsung saja buat Bapak Hadi untuk memaparkan materi hari ini dan tempat dipersilakan Bapak. Terima kasih Mbak Otsi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang hadir di webinar siang ini. Salam kenal
tadi sudah dikenalkan ya, nama saya. Ini alhamdulillah kok kayaknya siang ini pesertanya banyak ya, Bu Iya, Aci ya. ini kayaknya fans-fansnya Bapak semua nih, Pak. Iya, saya beberapa nama saya familiar, beberapa nama baru buat saya. Buat yang sudah sering ketemu saya, mudah-mudahan tidak bosan gitu ya. Ketemu Pak Hadi lagi, Pak Hadi lagi, gitu ya. Siang ini tadi sudah disampaikan kita mau ngobrol tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan dalam organisasi, khususnya di organisasi kita, organisasi non-profit gitu ya. Selama 2 jam ke depan kita akan berinteraksi dan harapan saya teman-teman semua bisa menyampaikan banyak hal gitu ya untuk berdiskusi dengan kita semua di sini supaya apa namanya kita semua terupdate dengan hal-hal baru. Ya, jadi webinar ini sifatnya pengantar saja gitu ya dan beberapa hal yang baru nanti bisa kita diskusikan dan tentu saja webinar ini akan dilanjutkan dengan seri-seri pelatihan berikutnya gitu ya karena kan kalau webinar ini kan biasanya kan cuman itu ya, kita diskusi Iya, global saja diskusi gitu aja ya. ya. Lah yang teknisnya nanti di pelatihannya, baik pelatihan yang online maupun offline. Iya, demikian saja untuk pengantar dari saya. Mungkin kita siapkan dulu materi untuk disampaikan pada teman-teman ya. Kita tidak lagi bicara keuangan yang proyek-proyek saja karena zaman dulu itu kan selalu yang jadi prioritas itu Iya, keuangan proyek gitu ya. proyek. Lembaganya dilewatkan begitu saja gitu ya. Katanya kalau terlambat laporan ke donor nanti uangnya nggak cair. Nggak cair, susah Tapi reportnya. iya, tapi kebayang nggak teman-teman? Kalau lembaganya nggak ada, Anda dapat nggak kerjasama dengan donor? Kan gitu ya. Ya kemungkinan dapatnya kecil karena lembaganya nggak ada. Iya kan? Iya. Atau mungkin Anda mau berburu donor baru. Nah, untuk berburu donor baru, itu kan pasti donor kan nanya lembaganya. Tidak nanya Anda ngerjain proyek apa. Tidak ada donor bertanya seperti itu. Begitu ya. Jadi, siang ini kita mau ngobrolin keuangan yang sifatnya organisasi. Jadi, bicara yang strategis. Lebih general ya, Pak. Lebih Jadi tidak general. hanya proyek aja ya hari ini. Betul gitu ya. Jadi, nanti akan, apa namanya, kita akan kenali beberapa istilah keuangan gitu ya. Yang paling pertama yang sering dibicarakan oleh kita semua sebagai pengelolaan itu transaksional finance ya, transaksi keuangan. Itu kan kita bicara catat mencatat, ada dokumen, dokumen keuangan. Ini kita bicara keuangan transaksional. Tapi saya kira itu bagian kecil dari keuangan yang sifatnya kelembagaan atau yang sifatnya strategis. Ya, nanti yang kedua kita juga akan temukan nanti istilah managerial finance gitu ya. Keuangan yang sifatnya manajerial. Maka tidak sekedar catat mencatat atau kelengkapan bukti, maka kita sudah lebih maju lagi. Kita akan bicara adanya mekanisme kerja untuk mengelola uang. Karena kalau mau ngatur uang ini apa namanya harus istilahnya konsisten seragam gitu ya, Iya, iya. tidak boleh yang ngajuin siapa, kemudian perlakuannya berbeda. Ini Itu tidak berbeda boleh. ya. Iya betul. Kita Bersama. harus bicara secara sistem ya, mekanisme kerja itu istilah yang kedua manajerial finance gitu ya, atau keuangan manajerial. Selanjutnya yang ketiga kita akan mengenal istilah strategic finance ya, atau keuangan strategis. Ya, keuangan strategis ini bicaranya sudah tidak tadi apa catat mencatat, kelengkapan dokumen atau mekanisme kerja, tapi kita bicaranya sudah secara organisasi gitu ya. Bagaimana organisasi bisa mengalokasikan sumber dayanya untuk kepentingan tujuan organisasi ya. Kemudian kita juga bicara bagaimana supaya keuangan organisasi sehat gitu ya. Kalau keuangan sehat kan berarti kita bisa terus berlanjut ya organisasi kita. Ya, sehingga apa namanya kita akan senantiasa siap gitu ya dengan beberapa kondisi-kondisi yang mungkin ekstrim. Ya, contoh yang paling terbaru sekarang ya, beberapa teman-teman LSM yang dapat dana USAID tiba-tiba kok berhenti ya gitu ya. Sementara baru memulai. Bisa kebayang berapa rupiah uang yang kemudian harus kita
siapkan gara-gara kejadian yang kalau saya bilang force major gitu ya. Ya karena nggak diduga tiba-tiba harus berhenti padahal kita baru ngontrak satu bulan karyawan ya mungkin kita untuk proyek dengan USAID kita punya 50 orang tiba-tiba baru sebulan gajian stop sementara kontraknya 1 tahun 11 bulan harus di cover oleh organisasi. Nah kalau kita tidak bicara keuangan yang strategis yang kemudian kita mengelola uang itu agar bisa berlanjut terus, maka yang seperti ini tadi akan membuat organisasi kita goyah, ya. Seperti itu yang kita akan diskusikan gitu ya. Selanjutnya cakupan dari keuangan strategis ini yang akan kita bahas adalah nanti dimulai dari teman-teman semua sudah tahu ya, kita selalu akan memulai bicara dari perencanaan. Dalam hal keuangan maka bicara penganggaran. Ya, kalau perencanaan kan biasanya ranahnya teman-teman program membuat perencanaan kegiatan, lalu dihitung uangnya berapa, maka kita bicara penganggaran. Penganggaran tidak sekedar penganggaran proyek, tapi penganggaran organisasi atau penganggaran sifatnya strategis yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bicara penganggaran strategis, asumsinya ini kemudian kita sudah punya sumber-sumber dana yang akan kita kelola. Maka kita akan bicara nanti pengelolaan keuangannya, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Tapi yang tidak kalah penting dalam hal pengelolaan keuangan ini, yang sifatnya strategis adalah bagaimana kita bisa mewujudkan adanya cadangan, ya cadangan buat organisasi, khususnya tentu saja cadangan keuangan gitu ya. Kalau lembaga nggak punya cadangan keuangan, ya tadi kasus Trump menghentikan USAID itu menjadi organisasi kita kolaps. Tapi kalau kita punya cadangan, saya kira kita bisa mengantisipasi hal itu. Kemudian yang berikutnya yang menjadi cakupan dari keuangan strategis adalah dalam hal pelaporan. Nah, pelaporan ini menjadi vital. Kenapa? Karena mungkin belum banyak lembaga yang memahami bahwa pelaporan keuangan lembaga non-profit ini sudah ada standarnya. Yang dulu PSAK 45, sekarang sudah berganti baju jadi ISAK 35, dan per Januari 2004 sudah berganti lagi namanya ISAK 335. Nah, ini kan laporan keuangannya ada standarnya dan itu menjadi kewajiban dari setiap organisasi non-profit Indonesia untuk menyajikan laporan sesuai standar. Kalau kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar, maka nanti kita bisa mencoba mengukur kesehatan keuangan organisasi kita dari laporan keuangan yang sesuai standar tadi. Jadi keuangan strategis yang akan kita bahas tentu saja dimulai dari nanti membuat penganggaran yang sifatnya strategis, kemudian mengelola uang, terutama nanti kemudian poinnya adalah bisa melakukan atau mewujudkan cadangan keuangan buat organisasi. Lalu yang terakhir adalah nanti bagaimana laporan keuangan kita susun sesuai standar Indonesia agar kemudian bisa diukur kesehatan keuangan secara organisasi. Yang ini beda tentu saja cara mengukur dengan keuangan proyek. Kalau keuangan proyek cukup BVA, budget faktual, serapannya tinggi atau rendah, selesai. Tapi kalau organisasi banyak hal yang harus diukur ya. Paling tidak nanti ada beberapa indikator. Ya, selanjutnya kita lihat gitu ya, atau kita cermati bahwa dalam mengelola keuangan yang sifatnya strategis untuk organisasi, maka kita harus ketahui bahwa ada beberapa indikator yang dianggap itu adalah keberhasilan kita mengelola keuangan strategis gitu ya. Ada beberapa ya, ada 3 paling tidak indikator yang bisa lihat gitu ya bahwa kita berhasil dalam mengelola keuangan strategis. Yang pertama tentu saja dianggap berhasil dalam mengelola keuangan strategis kalau yang pertama kita bisa menerapkan penganggaran yang sifatnya strategis. Apa itu? Nanti kita akan bahas gitu ya. Penganggaran strategis. Kemudian yang kedua adalah kita dibilang berhasil dalam melakukan strategis kalau kemudian kita bisa mewujudkan adanya cadangan atau capital reserve gitu ya. Pencadangan bagi organisasi, tentu saja pencadangan keuangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita dibilang berhasil kalau kita bisa mengukur kesehatan keuangan organisasi kita gitu ya. Dari 3 ini maka perlu kita lihat satu persatu ya penerapan budget strategis seperti apa yang nanti kemudian kita dianggap berhasil gitu ya dan bagaimana mencadangkan lalu bagaimana mengukur keuangannya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana melakukan penganggaran yang sifatnya
strategis. Bicara penganggaran strategis pun ada indikatornya juga supaya kita dibilang bisa berhasil gitu ya. Kita dianggap sukses atau berhasil melakukan penganggaran strategis itu ada 3 indikator yang harus dilihat ya. Yang pertama adalah kalau kita sebagai pengelola keuangan atau pegiat keuangan di organisasi, ya tidak sekedar proyek ya, organisasi ya, kalau kemudian organisasi kita ini ya secara keuangan bisa melakukan diversifikasi pendapatan ya, penerimaannya bisa didiversifikasi artinya diperluas gitu ya, nggak hanya sekedar uang dari donor saja gitu ya. Kalau uang dari donor saja, misalkan kita cuma mengandalkan donor usage saja gitu ya, kemudian kasusnya usage tutup, nah maka terus nggak punya uang kita organisasinya. Ya bagaimana mau dalam berhasil? Artinya berarti kita nggak mampu menciptakan apa namanya sumber-sumber pendanaan yang lain. Hanya dari donor saja, apalagi donornya cuma satu. Begitu donor tutup, maka kita kolaps. Ya kalau bisa kita harus mendapatkan sumber-sumber pendanaan di luar dari donor-donor gitu ya. Termasuk baik yang mungkin sumber dananya itu bisa kita pastikan dapat maupun yang masih sifatnya potensial harus kita sasar gitu ya. Jadi diversifikasi income ini adalah bagaimana kita melihat peluang-peluang sumber pendanaan baru baik yang sifatnya pasti maupun yang sifatnya potensial. Yang sifatnya pasti misalkan gitu ya. Misalkan ini contoh saja kita punya proyek. Di dalam proyek itu misalkan kita punya apa namanya karena kita concernnya dalam hal pendampingan, maka kita sering melatih gitu ya. Kalau sering melatih mungkin kita akan nyetak modul misalkan gitu ya. Nah, di samping modul mungkin sekalian bikin kaos atau macam-macam ya. Merchandise. Didanai donor kan berarti kita punya modal nih. Punya modal modul, punya modal merchandise ya. Kalau kita jual, sudah pasti kita akan dapat uang. Itu artinya tadi ya, yang apa namanya sumber pendanaan yang sifatnya pasti, kita bisa lakukan, ya maka kita lakukan. Tapi ada juga potensial, ya artinya kalau kita lakukan, maka sangat mungkin kita akan mendapatkan income dari apa yang kita akan lakukan. Sekarang juga lagi banyak ya mengejala di banyak teman-teman kita di NGO ya, yang beberapa karena donornya sudah mulai berkurang, itu mereka sudah mulai berpikir melakukan social entrepreneurship ya, jadi bisnis sosial katanya. Itu kalau kita lakukan, maka kita punya potensi untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan baru. Itu artinya kalau kita bisa melakukan itu, maka indikator penganggaran strategis yang pertama berhasil dilakukan, yaitu mendiversifikasi penerimaan. Kira-kira gitu ya arahnya ya. Kemudian yang kedua, itu indikator suksesnya dalam hal penganggaran strategis adalah kalau kita bisa melakukan perhitungan proyeksi keuangan. Kadang-kadang kalau kita terbiasa dengan proyek, maka sangat jarang kita temukan teman-teman keuangan melakukan proyeksi keuangan. Kenapa mereka nggak melakukan proyeksi keuangan? Karena kalau ngomong dengan donor, sudah pasti akan dapat sekian, habis sekian. Nggak akan pernah kita memproyeksikan, nggak mungkin kita nggak terima uang. Pasti akan terima uang, walaupun termenya mungkin mundur-mundur, tapi dalam 1 tahun ke depan, itu kita sudah akan pasti terima uang sekian dan akan kita habiskan. Maka kalau modelnya begitu, tidak butuh kita bikin proyeksi keuangan. Tapi kalau bicara konteks organisasi, kan kegiatannya nggak cuma 1 atau 2 proyek saja. Bahkan seringkali kita temukan bahwa proyek-proyek ini nggak mau mengcover beberapa biaya yang menurut si donor, itu bukan bagian saya. Contohnya mungkin Anda punya office boy di kantor, ya kan? Donor mana ada yang mau menggaji, ya kan? Office boy. Atau ada beberapa operasional kantor yang nggak bisa dibiayai donor. Misalkan ya rumah tangga kantor, kopi, teh, gula, sabun, dan sebagainya. Terus itu butuh biaya. Apa nggak kita beli karena nggak ada uangnya? Apa nggak kita gaji OB-nya karena nggak ada uangnya? Kan harus kita gaji. Maka berarti kita butuh sumber-sumber dana baru. Sehingga dalam hal proyeksi keuangan ini, kita harus nanti membedah apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi, berapa biayanya, dengan asumsi belum ada proyek-proyek dulu. Tanpa proyek pun kan organisasi kita tetap harus berjalan kan, butuh biaya. Itu harus kita hitung. Dari awal kita harus hitung bahwa kami butuh sekian.
Kami butuh sekian dalam waktu 1 tahun, maka RP sekian mau kita dapat dari mana uangnya? Oke, yang ini dari donor-donor. Dari donor berapa? Oh, kurang, Pak. Ah, kurang, Pak. Maka kita tadi, apa potensi sumber pendanaan yang bisa kita hasilkan? Yang pasti-pasti ada nggak? Kalau nggak ada, maka coba kita harus melakukan apa supaya dapat uang masuk. Maka ini butuh proyeksi keuangan. Nah, sehingga nanti kita akan tahu kebutuhan biaya kita selama setahun ke depan, RP sekian, di Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian, maka kita juga akan membuat proyeksi penerimaannya. Bulan Januari kira-kira ada uang masuk dari mana? Oh, dari donor sekian, dari fundraising sekian, dari social entrepreneurship yang mungkin sudah menghasilkan sekian. Bulan Februari, maka kita akan tahu di bulan-bulan mana mungkin kita akan minus. Minus dalam arti butuh biaya banyak, tapi uangnya belum masuk. Kalau setahun bicara masuk mungkin, tapi kalau bicara per bulan bisa jadi uangnya nggak pas masuknya, kita butuh biaya. Nah, ini proyeksi keuangan menjadi penting. Apakah kemudian kita mau menggeser kegiatannya karena duitnya belum masuk, atau tetap kita akan lakukan, tapi nyari dulu mungkin minjam dulu atau yang lain-lain. Nah, itu maka bicara proyeksi keuangan. Kalau Anda bisa melakukan ini, maka indikator sukses yang kedua dalam hal penganggaran strategis Anda bisa dapatkan, bisa ya, hasilkan gitu ya. Yang ketiga, ini bahasa gaul banget ya, don't starve your organization. Maksudnya apa? Gampangannya gini, ini siklus kelaparan saya bilang. Kenapa siklus kelaparan, Pak? Kok nggak ada bahasa lain? Maksudnya, dalam hal menganggarkan biaya, semua kegiatan organisasi dalam setahun itu harus kita pikirkan. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai kita bikin anggaran lupa biaya listrik setahun. Mungkin kita menganggarkan lupa biaya internet setahun. Artinya, semua yang dibutuhkan, mari kita masukkan dalam komponen anggaran. Itu yang dimaksud siklus kelaparan. Itu adalah pokoknya yang kita butuhkan, semua kita perhitungkan. Intinya begitu ya. Dalam rangka apa? Nanti kita akan memikirkan cari uangnya gitu ya. Jadi yang sering kali ketemu kalau teman-teman terbiasa hanya mengerjakan proyek, sering ketemu gini. Donor ngunci operasional itu cuma 30%. Sisanya 30% untuk program. Kadang-kadang kalau ngomong 30% untuk dukungan program atau operasional itu kan biasanya di sana ada personal cost, ada overhead kantor, ya kan? Wah, Pak, nggak cukup nih karena donor cuma 30%. Anda akhirnya apa? Buang yang ini nih, nggak perlu. Item ini nggak perlu. Jangan-jangan itu internet nggak ada gara-gara itu. Dari donor, Pak, cuma 30%, Pak. Ternyata biar pas 30%, biaya internet sama listrik harus dihapus. Anda akan kerja dalam kegelapan, ya kan? Indonesia gelap kemarin katanya ya, gitu ya. Ya jangan begitu ya, tetap Anda harus lakukan semua kegiatan yang butuh biaya buat organisasi, Anda harus masukkan dalam anggaran. Sehingga nanti PR-nya adalah bagaimana manajemen mencari uangnya. Bukan Anda mendelete kegiatan yang itu kemudian mengganggu kerja Anda. Tidak ada internet, tidak mungkin karyawan kita suruh pakai data pribadi, ya kan? Loh, Pak, kan ini untuk kantor, masuk pakai data saya, Pak, volumenya sebulan jadi cuma sehari. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau tiga ini bisa dilakukan, maka Anda bisa dibilang sukses dalam hal mengelola penganggaran yang sifatnya strategis. Ini apa tadi penganggaran strategis ya? Indikator kedua sukses mengelola keuangan strategis adalah mewujudkan cadangan. Bicara cadangan, maka kita akan dibilang sukses kalau kita bisa membuat dua jenis cadangan. Kalau satu gimana, Pak? Ya, kalau satu berarti belum sehat Anda, belum berhasil. Apa cadangan yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah cadangan yang sifatnya untuk operasional atau operating reserve. Cadangan operasional itu untuk apa, Pak? Untuk gini, kita bicara suatu saat kita nggak punya donor, maka kita tetap harus berlanjut. Paling tidak Anda mampu bertahan 3 bulan ke depan, ya maka itu berarti Anda masih bisa bekerja untuk nyari uang berikutnya. Nah, bagaimana kita bisa nyimpen uang untuk 3 bulan ke depan? Maka itu kita bicara cadangan operasional. 3 bulan terlalu pendek. Kalau bisa, kita lihat, cermati siklus donor kita ini biasanya jeda MOU 1 ke MOU berapa bulan. Kalau 6 bulan ya kita bikin cadangan 6 bulan. Jangan kita bikin cadangan 3 bulan. Yang ada 3 bulan sisanya kita kerja bakti. Nah, kan gitu ya. Jadi kita harus mampu membuat cadangan untuk operasional kita dengan asumsi nggak punya donor sama sekali. Lalu yang kedua,
diharapkan juga kita bisa membuat cadangan yang lain, cadangan pengembangan. Maksudnya apa? Mungkin kita pengen investasi punya gedung kantor sendiri, sampai juga jadi kontraktor ya, nyewa sana nyewa sini, setiap bulan pindah atau setiap tahun pindah. Bongkar lemari, bawa ke sana kemari, itu lemari 2 kali 3 kali pindah, mungkin roboh lemari ya kan, diangkat miring-miring gitu ya. Atau mungkin kita mau investasi, mungkin pengen punya kendaraan daripada nyewa-nyewa terus, ya dan sebagainya. Artinya kita mau apa, kita cadangkan yang kedua. Tapi dengan syarat cadangan pertama aman dulu. Jangan kita bikin cadangan kedua sementara yang pertama tidak aman. Bagaimana saya mau bangun gedung, sementara 3 bulan ke depan kita tidak punya duit. Nganggur, nah, kan gitu ya. Jadi dua ini harus ada. Maka kalau dua ini bisa Anda lakukan, maka Anda berhasil lah. Indikatornya Anda sukses dalam hal apa? Mewujudkan cadangan. Selanjutnya yang ketiga adalah mengukur kesehatan keuangan. Indikator ketiga ya. Apa indikatornya akan kita dianggap sehat? Ada 2 indikator atau parameter untuk mengukur apakah organisasi kita sehat secara finansial. Yang pertama mengukurnya dengan cara menghitung atau mengukur tren dan likuiditas. Tren itu maksudnya gini, apakah dari tahun ke tahun organisasi kita tumbuh? Tumbuhnya ke atas, ke samping, apa ke bawah? Jangan tumbuhnya ke bawah. Kalau tumbuh ke bawah berarti Anda nggak tumbuh gitu ya. Kalau bisa tumbuhnya naik ke atas gitu ya. Jangan ke samping. Samping datar itu Anda nggak tumbuh. Karena segitu-segitu aja nggak pernah naik gitu. Kalau bisa tumbuhnya mulai naik ke atas, jangan ke bawah. Ya. Yang kedua parameternya adalah benar-benar ada indikator untuk mengukur kesehatan keuangan. Anda akan benar-benar sehat kalau angka-angkanya laporan keuangan menunjukkan indikator yang sehat. 6 indikator kesehatan keuangan ini ada yang paling sering namanya yang diukur gitu ya. Walaupun ada yang lain, tapi organisasi kita kan beda dengan bisnis. Kalau di bisnis banyak alat analisa, tapi kalau untuk non-profit saya kira kita beda dengan bisnis ya, berbeda dengan bisnis. Maka 6 indikator ini minimal bisa kita ukur supaya kita tahu bahwa organisasi kita keuangannya sehat. Yang pertama adalah donor dependensi atau mengukur ketergantungan kita dengan donor terbesar. Kenapa yang terbesar, Pak? Karena seringkali kita ketemu lembaga kita memang semuanya uangnya dari donor. Maka kita cari yang terbesar. Contoh kemarin kasus ada satu LSM, donor terbesarnya USAID, lainnya kecil-kecil. 90% USAID, 10% donor yang lain. Begitu yang 90 tutup, kolaps bulan depan ada 25 karyawan dirumahkan. Kenapa? Lembaganya nggak punya uang. Nggak punya uang untuk apa namanya membiayai yang 25 orang ini gitu ya. Ini maka donor dependensi akan kita ukur. Kalau ada dengan angka di atas asumsi yang kita bangun, maka nggak sehat. Yang kedua, indikator untuk kesehatan keuangan adalah kita akan tadi, apakah kita punya operating reserve tadi, cadangan ya. Bahasa ininya kita akan ngukur lunanya, luna ya, bukan luna maya. Ini luna keuangan. Kalau luna maya kan artis. Gitu ya. Untuk mengukur apakah kita mampu secara laporan keuangan membuat cadangan untuk minimal operasional. Kalau mampu maka masih kategori indikator yang kedua sehat. Kemudian yang ketiga tadi ya, bisa bikin cadangan selain cadangan operasional atau change capital indikatornya. Kalau setelah yang kedua mampu ada uang sisa, kita bisa bikin cadangan yang kedua, maka indikatornya kita sehat. Yang keempat, kita juga mengukur nanti bagaimana indikator resource mobilization and communication investment. Maksudnya apa? Mengukur biaya komunikasi kita berjaring dengan donatur. Akan ukur berapa biaya yang Anda habiskan untuk urusan berjaring dengan donor sehingga masuk uang sekian rupiah. Maka kita akan ukur. Kalau memang angkanya masuk, itu artinya kita sehat. Yang kelima, kita akan ngukur namanya core mission support atau ngukur biaya operasional kantor. Ya, kan tadi ya, kalau donor ngunci di 30%, mungkin kita pun akan di angka itu. Tidak boleh lebih atau tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil agak merepotkan gitu ya. Tapi kalau terlalu besar, artinya Anda nggak mampu menjalankan program. Nah, ini akan diukur di titik tertentu. Kemudian indikator yang keenam adalah budget varian ya. Budget varian yang di sini beda dengan budget variannya versi proyek dengan donor gitu ya. Kalau di sini akan ngukurnya adalah kalau kita merencanakan menganggarkan tahun ini kita harus dapat uang 4 miliar. Maka kalau kita bisa menghasilkan uang 4 miliar, itu artinya budget variannya kecil, maka Anda bagus, sehat. Demikian ya. Ini beberapa indikator untuk kita kenali untuk mengukur kesehatan keuangan organisasi kita ya. Mari kita coba satu persatu ya. Tadi kan kita sudah
secara garis besar dari penganggaran, kemudian cadangan dan kesehatan keuangan. Mari kita coba bedah satu persatu. Ya, anggaran ya. Jadi kita bicara penganggaran strategis, maka kita harus tahu anggaran itu apa. Ya, saya kira ini teman-teman familiar semua lah. Saya nggak perlu membaca sebenarnya, karena anggaran itu kan berarti kita membuat perencanaan, lalu kita hitung ininya kan dalam bentuk uang gitu ya. Dan berapa kebutuhan yang harus kita cari sehingga anggaran bisa terpenuhi ya. Tapi sekali lagi bahwa kalau bicara anggaran maka kita harus bicara proyeksi ya. Kalau bicara anggaran maka bicara proyeksi supaya bisa tahu betul ya anggaran setahun kita butuh 4 miliar, kita punya proyeksi penerimaannya 4 miliar. Tapi proyeksi arus kas yang saya maksud adalah yang tadi bulanan. Karena tadi kita sangat mungkin beda antara uang masuknya kapan dengan kebutuhan biaya tiap bulan. Tiap bulan pasti butuh biaya, tapi belum tentu tiap bulan uang masuk. Kan gitu ya Iya, iya. kira-kira. Maka butuh proyeksi. Ini harus satu kesatuan. Jangan tidak satu kesatuan ya. Jadi itu definisi anggaran. Oke. Nah, mari kita coba bedah satu persatu. Diversifikasi penerimaan ya. Jadi tadi kan saya jelaskan bahwa kalau bisa kita menghindari ketergantungan dari sumber dana donor saja gitu ya. Maka kita akan mencari sumber-sumber lain yang sifatnya mungkin pasti dan yang potensi gitu ya. Yang pasti-pasti itu paling gampang di organisasi kita itu adalah dari kontribusi yang pasti-pasti. Banyak sekali NGO yang isinya orang-orang ahli, ya kan? Iya, iya. Ya kan? Seringkali direktur kita diundang sana sini. Hmm. Kalau diundang sana sini kan ini akan ada sumber uang yang pasti nih. Hmm. Ya, Iya. kemungkinan kan nggak mungkin kalau orang ekspor nggak dapat fee atau honor ya. Ya biasanya organisasi membuat aturan main, berbagi penghasilan gitu ya, berbagi fee ya narasumber sana, tapi kan dia pakai jam kerja kantor, maka sah-sah saja kontribusi sekian persen dibawa pulang yang bersangkutan, sekian persen setor ke organisasi, maka ini sumber pendapatan yang pasti gitu ya. Asal Anda lakukan, maka pasti masuk. Tinggal komposisinya ke organisasi berapa, tinggal diatur saja. Atau yang lain, yang sifatnya kontribusi gitu ya. Yang kedua yang pasti-pasti itu saja ya dengan cara kita melakukan mengenerate income ya, mencari kegiatan yang menghasilkan uang. Beberapa NGO sekarang sudah mulai melakukan fundraising dengan ahli dalam hal pemetaan bikin pelatihan. Ya, ahli dalam bidang moneter bikin pelatihan. Banyak sekali sekarang saya lihat banyak NGO itu bikin kegiatannya selalu pelatihan berbayar. Akhirnya saingan sendiri gitu ya. Tapi itu memang cara untuk menghasilkan uang ya. Earn income ini kan mengenerate income, mencari uang yang pasti-pasti. Tapi tadi yang potensial ya adalah melakukan kegiatan usaha pilihannya. Yayasan kan nggak boleh Pak berbisnis, betul. Tapi kan undang-undang yayasan membolehkan kita membentuk badan atau apa namanya membuat kegiatan usaha melalui bentuk badan usaha di luar yayasan. Itu diperbolehkan gitu ya. Jadi ini termasuk juga untuk mendiversifikasi penerimaan ya. Tapi memang itu potensial. Artinya apa? Belum tentu kita bikin badan usaha, kemudian uangnya pasti masuk. Kalau badan usahanya langsung untung, bisa masuk uangnya. Tapi kalau buntung tahun pertama, rugi, belum ada uang masuk. Tapi itu potensial. Nah, ini bagian dari diversifikasi penerimaan. Nah, ini contohnya aja. Kita harus banyak sumber-sumber pendanaan gitu ya. Komposisinya terserah lah. Mungkin tahun ini lebih banyak dari donor, tahun depan mungkin lebih banyak dari fundraising. Itu atur-atur saja gitu ya. Tapi intinya jangan hanya dari satu sumber pendanaan saja, tapi Anda harus bisa mendapatkan dari banyak sumber pendanaan. Ya, yang kedua tadi bikin proyeksi keuangan. Apa yang harus diperhatikan kalau membuat proyeksi keuangan? Yang pertama tentu saja mengkaji data historis. Laporan keuangan 3 tahun terakhir itu menjadi barang yang penting buat Anda orang keuangan kalau mau melakukan proyeksi keuangan. Ya, karena Anda tahu, oh 3 tahun lalu sumber uang kita dari sini besarannya RP sekian. 2 tahun belakang naik. Setahun terakhir kemarin malah naik. Itu ya. Maka ini akan menjadi bahan. Untuk bahan bahwa harusnya tahun ini kalau menganggarkan lebih dari tahun kemarin. Lebih dari 2 tahun kemarin. Lebih dari 3 tahun kemarin. Itulah kenapa donor-donor baru kalau mau masuk NGO baru, dia nanya, minta laporan keuangan 3 tahun terakhir. Sebenarnya karena pengen tahu ini lembaga ini trennya bagus atau tidak gitu ya. Itu sebenarnya makanya penting buat kita mengkaji data historis. Laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya paling tidak 3 tahun menjadi perhatian kita untuk mengetahui kita tumbuh atau tidak. Yang kedua, kalau bikin proyeksi maka kita harus membuat skenario dalam hal penerimaan. Ada 3 skenario yang harus diperhatikan nanti kalau ngomong penerimaan.
Skenario yang paling jelek itu skenario yang namanya konservatif. Konservatif atau base, paling dasar. Ya kan? Kenapa yang paling dasar base? Karena kita mau menghitung yang pasti-pasti saja. Oh Pak, saya cuma dapat dari donor saja MOU. Ada 10 MOU dengan donor. Ya itu aja yang hitung. Dia nggak mau mikir yang lain. Maka itulah skenario penerimaan yang paling dasar, base. Ya, nanti ada juga skenario yang lain ya. Tapi kita akan buat skenario penerimaan. Demikian juga dengan biaya, kita pun harus skenariokan. Karena apa? Biaya kita itu punya karakteristik. Ya, paling tidak biaya itu ada dua apa namanya karakteristik. Biaya yang sifatnya tetap dan biaya yang sifatnya variabel. Maksudnya apa? Kalau biaya yang sifatnya tetap, ada nggak ada kegiatan biaya ini keluar. Contoh, Anda nggak ada kegiatan setahun pun gaji pasti keluar. Maka itu biaya tetap. Itu kita harus skenariokan. Anggaran-anggaran mana yang ini biayanya sifatnya tetap. Karakternya tetap. Mana biaya-biaya yang karakternya variabel. Maksudnya apa variabel? Kalau ada kegiatan, biaya itu muncul. Kalau ada kegiatan, biaya itu nggak muncul. Contoh apa misalkan? Akan ada biaya bayar hotel. Kalau kita ada kegiatan rapat di hotel. Kalau tidak ada rapat di hotel, nggak ada bayar hotel. Nggak perlu kita tiket pesawat kalau emang kita nggak mau ke lapangan. Nah, gitu ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Skenario tadi penerimaan ada 3 supaya teman-teman tahu. Yang paling bawah adalah konservatif atau base. Itu tadi hanya memproyeksikan uang yang pasti-pasti saja. Tapi kan kita harus optimis ya. Maka kita harus bikin skenario penerimaan yang kedua. Selain yang pasti-pasti saja dengan donor misalkan tadi, kita juga membuat apa tambahan penerimaan dari jenisnya yang akan pasti masuk kalau kita lakukan. Tadi contoh kontribusi ya, memberdayakan orang-orang ahli di kantor kita jadi narasumber di mana-mana dapat fee berbagi dengan kantor. Atau mungkin ada yang lain gitu ya, bikin pelatihan. Kalau kita bikin pelatihan modulnya sudah ada sudah ada modal ya dari proyek dengan donor, dicetak modulnya. Jualan pelatihan, Anda membayar dari peserta, uang masuk. Kalau item-item ini dimasukkan juga, maka skenario penerimaan kita masuk ke level yang kedua. Skenario moderat penerimanya ya, atau tingkat apa lebih lebih baik lah, better gitu ya. Tidak di base lagi tapi naik, lebih baik daripada yang base. Tapi itu masih moderat. Kenapa moderat? Kita masih mengukur penerimaan dari yang pasti-pasti saja. Dari donor pasti, dari ikatan usaha kalau kita lakukan pasti. Yang lebih bagus kalau bisa yang level ketiga penerimaannya. Yang tingkat agresif atau best, terbaik. Kenapa terbaik? Anda berani apa namanya apa ya namanya apa ya kalau ada risiko ya menantang risiko kalau saya bilang. Kenapa? Kalau ingin dapat yang ini kita akan mengeluarkan biaya dulu, lalu baru dapat uang ini. Contoh tadi melakukan kegiatan usaha, melakukan social entrepreneurship misalkan. Mau bikin usaha, Anda harus siapkan uang dulu sekian. Kenapa? Buat modal. Modal beli produknya, modal buat nanti nyari tempat untuk buka lapaknya gitu ya. Nah, dan sebagainya. Buka apa gaji untuk yang akan jualan. Butuh biaya dulu. Habis sekian, produknya belum tentu. Nah, laku langsung habis. Mungkin bertahap atau mungkin produknya slow motion gitu ya. Lambat bergerak. Nah, ini kan juga tapi Anda udah bagus sampai level saya akan keluar sekian, saya kemungkinan akan dapat sekian, kemungkinan. Tapi ini baru potensi, tapi Anda masukkan dalam proyeksi keuangan. Ini maka level yang tertinggi, yang bagus ya. Cuman memang benar-benar ini bukan apa ya, kayak paranormal kita mau meramalkan, memproyeksi ya, analisanya harus tajam gitu ya, tajam dan terpercaya gitu. Nah ya, kemudian tadi biaya tadi ada 2, biaya tetap sama biaya variabel ya. Sekali lagi biaya tetap adalah selalu akan keluar itu uang walaupun tidak ada kegiatan ya. Kalau biaya variabel baru akan keluar uang kalau ada kegiatan. Kalau tidak ada apa kegiatan maka tidak keluar uang. Ini pun akan Anda terapkan di dalam membuat anggaran. Semua item anggaran biaya Anda cari mana yang karakternya biaya tetap, mana yang biaya variabel. Karena nanti asumsi misalkan kita tidak punya donor-donor, kalau kita bikin anggaran maka biaya tetap pasti muncul. Yang variabel 0. Penerimaan juga gitu ya, jadi ya, yang donor mungkin jadi 0. Tapi kan penerimaan yang lain akan ada. Maka proyek kita akan bunyi. Oh, penerimaannya kok jadi sekian ya? Setelah kita hapus kegiatan, biayanya sekian ya, minus. Atau plus. Oh, kalau plus masih aman. Masih bisa jalan. Kalau minus,
tar dulu, kita harus cari uang. Kira-kira begitu ya. Nah, berkaitan sama siklus kelaparan ini maksudnya gini, kita mau menjelaskan bahwa kelemahannya kita ini selama ini adalah dalam hal menyampaikan program kerja itu apa namanya kadang-kadang tidak memperhatikan organisasi kita. Maunya ngikutin apa kata donor. Kita butuh, tapi donor bilang nggak ada anggarannya. Akhirnya kita buang. Yakin gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak boleh dilakukan ya. Kalaupun misalkan kita punya kebutuhan anggaran operasional lebih banyak, kalau kemudian misalkan donornya nggak bisa mengcover, kan kita bisa berstrategi. Misalkan nih, waduh personil cost kita orangnya banyak, akan melebihi 30%. Donor mengcover cuma 30%. Kan kita harus berstrategi gimana caranya. Beberapa personil kita copot, pindah supaya masuk ke program. Misalnya, saya punya tim di organisasi kita, saya punya orang Monef, misalkan gitu ya. Program ini kok nggak ada kegiatan Monefnya? Ya kita harus negosiasi sama donor. Kalau program nggak dibikin Monef, nanti berjalannya nggak sesuai rencana, maka kita bisa paksakan ngobrol ke donor, harus ada kegiatan Monef. Bahwa kemudian disetujuin, kan kita bisa bicara. Donor kan seringnya kalau Monef pakai konsultan dong. Jangan pakai orang sendiri misalkan. Ada yang begitu donor. Nggak apa-apa, orang kita anggap kayak konsultan. Tidak ada di bagian bawah di operasional karena udah kita copot, maka masuk 30%. Tapi orang ini kita pasang ke atas, kita anggap dia konsultan. Terus Pak, gimana ngatur gajinya? Kan dia gajinya dari kantor bulanan. Oke, gaji dia bulanan selama setahun kali 14 misalkan gitu ya. Ditambah THR sama bonus misalkan ya. Kali 14, oh ketemu RPS kan setahun. Ya udah setahun, monetnya berapa bulan? 3 kali Pak dalam setahun. Gaji dia 14 bulan, kita bagi 3. Itu kita anggaplah satuan biaya meng-hire konsultan. Jadi fee konsultannya ya. Iya, TV konsultan kan tuh angka gajinya dia setahun dibagi 3 bulan misalkan 3 kali. Nah ini kan strategi supaya siklus kelaparan ini tetap bisa kita lakukan, tapi nggak harus mencoret item biaya yang kita butuhkan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Cuman banyak yang belum melakukan yang seperti ini. Dicoret karena uangnya nggak ada dari donor. Nah ini kan nggak boleh dilakukan, maksud saya gitu ya, supaya mudah. Nah ini kira-kira yang mesti dipahami. Terus yang juga Anda harus perhatikan dalam hal perencanaan atau penganggaran strategis adalah bahwa seluruh aktivitas kita ini kan sebenarnya untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi gitu ya. Maka apa namanya dalam hal membuat penganggaran yang sifatnya strategis itu kita harus memperhatikan apa namanya penyusunan anggaran dalam 3 area gitu ya. Dalam jangka pendek kita wajib menghitung anggaran yang sifatnya operasional. Ada atau nggak ada donor wajib menghitung anggaran operasional dalam jangka pendek minimal setahun ya supaya kita bisa hidup setahun ke depan, cari duit untuk setahun ke depan. Tapi bahwa aktivitas ini kan berkaitan dengan strategi yang akan kita lakukan dalam hal mencapai visi misi organisasi. Yang aktivitas yang tahun ini itu sangat berkaitan dengan apa namanya aktivitas kita beberapa tahun ke depan. Karena biasanya kan kalau kita mengikuti beberapa model donor, biasanya kalau ada kepengurusan baru, mereka kan rapat merencanakan apa ya, membuat kegiatan untuk rencana strategis, Renstra. Renstra kan biasanya mengikuti periode kepengurusan tuh, jangka panjang ya. Nah, jangka panjang. Lalu kan biasanya supaya bisa dicapai secara jangka panjang kita akan atur kegiatan tahun pertama berarti yang ini dulu, yang tahun kedua ini dulu, yang ketiga tahun ini dulu dan seterusnya. Nah, selain kegiatan ini kan kantor akan hidup selama 5 tahun tadi gitu ya. Maka tadi yang pertama wajib adalah biaya budget operasional. Yang kedua, untuk beberapa tahun ke depan, kita harus juga memikirkan anggaran yang sifatnya untuk merencanakan fundraising. Kalau tahun depan saya bisa hidup, maka 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan saya harus nyari uang berapa besar. Maka itu harus kita rencanakan juga dalam fundraising plan, perencanaan fundraising untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dari 2 ini, maka kita akan menjadikan satu yang namanya nanti strategi keuangan strategis. Jadi nanti kemudian kita akan bisa membuat perencanaan secara jangka panjang yang sifatnya strategis. Kita akan tahu tahun ini saya butuh sekian, tahun depan butuh sekian, saya akan cari uang dari sini baik untuk yang penerimaan setahun ke depan maupun penerimaan untuk yang sekian tahun ke depan. Nah ini konteksnya bahwa anggaran ini dalam perencanaan jangka panjang itu adalah vital gitu ya. Dimulai dari kita harus bisa membuat budget operasional, kemudian menyiapkan perencanaan untuk fundraising dan
strategi keuangan beberapa tahun ke depan ya, secara jangka panjang. Bisa dibaca. Nah, itu terkait sama anggaran ya. Ya, selanjutnya kita akan bicara bagaimana pencadangan. Tadi sudah disampaikan bahwa cadangan ada dua. Yang pertama adalah yang pokok adalah kita bisa mencadangkan untuk operasional. Baru yang kedua kita membuat cadangan yang sifatnya untuk pengembangan atau investasi. Ya. Nah, cadangan pengembangan atau investasi ini akan bisa diukur termasuk juga cadangan operasional itu dari laporan keuangan. Kalau kita bikin laporan keuangan sesuai standar, maka kita akan mudah untuk mengukurnya. Bagaimana mengukurnya? Nah, kalau kita lihat laporan keuangan, terutama laporan keuangan sesuai standar ISAK 335, di dalam laporan yang namanya laporan posisi keuangan, atau orang luar bilang balance sheet, atau orang bisnis dulu bilang neraca, ada pos di dalam laporan posisi keuangan atau di balance sheet yang namanya aset neto atau aset bersih. Ya. Aset neto dari mana asalnya? Aset neto dari adanya aset dikurangi liabilitas kalau ngelihat laporan keuangan. Nah, di dalam aset neto, aset bersih, ada dua kelompok ya dalam laporan keuangan ISAK 335. Aset neto yang sifatnya terikat atau restricted, ya baik temporary restricted maupun permanent restricted. Dan ada aset neto yang sifatnya tidak terikat atau unrestricted. Yang restricted ini tidak bisa diapa-apain. Kenapa? Sudah restricted. Contohnya aset neto yang berasal dari uang-uang donor yang belum diserap atau belum digunakan, tapi baru akan digunakan tahun depan misalkan. Maka ini aset neto, aset bersihnya organisasi, tapi restricted. Memang duitnya miliaran, tapi kita nggak bisa pakai. Maka nggak boleh kita ketik. Nah, untuk mengukur operating atau cadangan ini yang diukur dari mana? Yang unrestricted kita ambil angkanya ya. Dari aset neto, ya lingkaran hijau yang besar, ya, itu kan ada unsur yang terikat sama nggak terikat. Kita ambil yang tidak terikat, yang lingkaran tengah, yang biru, yang tidak terikat. Ya, ini yang bisa digunakan untuk cadangan. Kalau ada angkanya plus itu berarti kita mampu mencadangkan. Cuman itu berapa bulan ini kita belum tahu. Tapi kalau ada angkanya, maka sangat mungkin kita mampu mencadangkan. Cuman berapa bulannya kita harus ukur nanti gitu ya. Tetapi dalam aset itu yang tidak terikat ini yang lingkaran tengah, ternyata ada unsur-unsur yang sifatnya tidak liquid. Apa contohnya? Di dalam asetnya organisasi ada unsur aktiva tetap, aset tetap, meja, kursi, laptop gitu ya, mungkin lemari, mungkin mobil, mungkin tanah, mungkin rumah. Nggak bisa dong itu wujudnya barang, nggak bisa kita pakai untuk cadangan, orang angka berupa barang. Yang bisa kita pakai untuk cadangan operasional kan yang sifatnya uang. Maka yang lingkaran tengah yang aset itu tidak terikat tadi, kita harus keluarkan unsur fixed asetnya. Aset tetapnya harus kita keluarkan. Ya, maka ketemulah lingkaran biru kecil yang ketiga yang di paling kecil. Kenapa paling kecil? Karena unsur fixed asetnya, aset tetapnya sudah kita keluarkan. Itulah uang yang memang liquid siap pakai untuk cadangan. Kalau yang ketiga ini ada rupiahnya, angkanya plus di laporan keuangan, maka Anda bisa membuat cadangan. Ya, artinya lingkaran kecil yang biru tua ini, yang ketiga, itu yang bisa kita pakai untuk membuat cadangan. Itu yang disebut Luna. Liquid, L-nya liquid, U-nya unrestricted, N-nya net, A-nya aset. Itu Luna. Jadi kita bisa mencadangkan kalau ada Luna yang angkanya positif. Kalau minus, ya jangan bicara cadangan. Oh, minus. Anda minus gimana kan? Berarti rugi kan? Tapi kalau ada angkanya plus, maka Anda punya uang untuk cadangan. Tinggal nanti kita hitung. Itu uang yang angkanya plus laporan keuangan mampu untuk berapa bulan hidup. Kalau angkanya besar, berarti bisa untuk cadangan operasional dulu nih. Masih ada sisa, bisa untuk investasi atau pengembangan. Kira-kira gitu ya, cara membaca laporan keuangan berkaitan dengan bagaimana kita mau mengukur indikator menyusulkan cadangan ya. Mari kita ke yang ketiga, indikator kesehatan keuangan. Tadi kita bicara ada dua ya. Tren pertama adalah mengukur kesehatan keuangan melalui tren dan likuiditas ya. Ada namanya nanti analisa perbandingan, yaitu analisa vertikal dan analisa horizontal. Vertikal itu berarti antar item apakah angkanya bagus atau tidak, sehat atau tidak, per item pos dalam laporan keuangan, item kas, item bank, item piutang,
item uang muka, item aset tetap itu diukur, ya itu analisa vertikal. Analisa horizontal itu mengukur dari tahun ke tahun, ya dari tahun untuk banknya, item bank aja naik atau turun, kas naik atau turun, itu analisa horizontal namanya, mengukur tren dari tahun ke tahun, ya. Kemudian analisa rasio. Rasio yang penting buat organisasi non-profit adalah rasio likuiditas, terutama non-profit yang punya kegiatan usaha atau punya ya kegiatan usaha, ya, bukan badan usaha. Kegiatan usaha. Kalau ada kegiatan usaha atau ada fundraising, kita akan ukur likuiditas kita bagus atau tidak. Ya, tadi 6 indikator saya sampaikan, ya. Maka untuk mengukur 6 indikator ini kita butuh asumsi. Untuk mengukur 6 indikator ini kita butuh asumsi. Apa saja asumsi yang kita harus bangun? Nanti asumsi yang harus kita bangun di tingkat yang aman, di tingkat yang berarti waspada atau hati-hati, atau asumsi yang ketiga tingkat yang harus segera mengambil tindakan. Jadi untuk mengukur kesehatan keuangan kita harus membuat asumsi terlebih dahulu. Ketemu angkanya, maka asumsi ini apakah asumsi dari angka yang ada, apakah asumsinya oh aman kita, sehat berarti kalau aman. Kalau tidak aman, apakah kuning, waspada, itu artinya sedikit meleset dari tingkat aman. Nah, itu maka waspada. Tapi berarti kalau udah waspada, kita harus segera menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan supaya bisa sehat kembali. Nah, kalau jauh melampaui dari yang tadi, angka aman, ya maka berarti merah itu, take action. Harus segera ambil tindakan. Bisa jadi tindakan paling ekstrim adalah direkturnya diganti. Tapi kan tidak sampai segitu, ya. Nah, karena ini hanya alat ukur saja untuk mengetahui sejauh mana kita bisa menilai apakah laporan keuangan kita menunjukkan organisasi kita sehat secara finansial. Ini kayaknya bisa saya sampaikan secara umum, ya. Anda mengelola keuangan itu untuk konteks organisasi harus secara strategis dengan indikator-indikator yang tadi disampaikan. Nanti Anda bisa mempraktekkan. Saya kembalikan ke Mbak Oti. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Hadi atas pemaparannya. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun ada sesi diskusi, silakan bisa chat box atau bisa open mic ya untuk berbicara langsung dengan Mas Hadi. Nah, sebelum kita sesi tanya jawab, mungkin kita bisa foto terlebih dahulu ya, sesi foto. Mungkin bisa dipandu, Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Uci. Teman-teman boleh dibuka dulu kameranya. Ini ada 4 grid. Oke, silakan dibuka kameranya. Berapa orang tuh? 99 bukan? Banyak. Banyak ya. Oke, 9 baik. lah. Ya, aku hitung sampai 3 ya. Ini di grid pertama dulu. 1, 2, 3. Teman-teman boleh senyum. Cheese. Oke, di grid kedua. 1, 2, 3. Senyum. Oke, lalu di grid ketiga. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke, lalu di grid terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Oci, silakan. Oke, terima kasih Mbak Indah. Luar biasa sekali Mas tadi pemaparannya. Oke, cukup menarik sekali terkait pengelolaan anggaran ini. Nah, tadi saya sempat pengen menanyakan terkait dana cadangan ya Pak ya. Kira-kira Pak, kapan sih dana cadangan itu sebaiknya digunakan dan apa gitu kriteria yang harus dipenuhi untuk menggunakan dana cadangan ini? Ya, terima kasih. Cadangan, ya, sesuai dengan namanya. Cadangan, maka hanya digunakan saat dibutuhkan. Kalau Anda nggak butuh, simpan saja itu uangnya gitu, ya. Nah, kapan butuhnya? Ya tentu saja dalam kondisi mungkin di luar normal. Contoh case yang terbaru USAID tutup gitu kan, ini bikin organisasi goyah. Oke. Maka itu saatnya kita mengeluarkan uang untuk uang cadangan untuk menormalkan kondisi organisasi. Jadi cadangan itu hanya digunakan pada saat dibutuhkan dan kita harus membuat aturan main. Apa saja kriteria yang bisa dipenuhi agar uang cadangan keluar, gitu. Seperti itu, Mbak, ya. Oke. Nah, untuk menentukan jumlah dana cadangan ini, Pak, apakah ada perhitungan-perhitungan tersendiri atau ada eh, indikator-indikator yang harus kita masukkan nih dalam pembentukan dana cadangan, menentukan jumlahnya? Oke, ya, terima kasih, Mbak. Ini emang gampang-gampang susah ngitungnya, tapi paling tidak gini. Rumus baku ndak ada.
Tapi paling tidak kita akan berhitung dulu kebiasaan kita berkomunikasi dengan donor. Hmm. Satu donor saja misalkan ya, apakah setiap kali pergantian MOU ada jeda waktu? Misalkan, oh saya biasa contoh dengan Ford Foundation. Mereka selalu kalau kita udah mau deal itu kita tahu jeda waktu uang masuknya itu 2 bulan atau bahkan sampai 4 bulan. Ya. Atau ada donor lain juga kita tahu karakternya. Kalau tahu bahwa akan ada jeda yang cukup lama, maka harusnya dari jauh-jauh hari sebelum proyek pertama tutup, kita udah memproses gitu ya, supaya nggak ada jeda. Tapi asumsinya kita nunggu sampai jeda. Maka ini donor akan ada jeda 4 bulan. Setelah kita tahu akan ada jeda 4 bulan, berarti kita harus punya uang untuk hidup dalam 4 bulan. Asumsi MOU pertama selesai, belum ada donor baru, masih proses MOU kedua. Butuh uang 4 bulan. Maka mari kita lihat kebutuhan setiap bulan, berapa biaya kita keluarkan. Kalau tidak ada kegiatan, berarti kita akan ukur biaya operasional saja. Operasional itu berarti kita akan memperhitungkan seluruh personil, gajinya berapa, dan operasional kantor, listrik, telepon, air, internet, dan sebagainya berapa. Maka inilah angka tiap bulan yang harus kita cadangkan dalam waktu 4 bulan. Maka kalau kita lagi punya uang, Anda sisihkan uang yang sifatnya unrestricted tadi, tidak terikat, untuk nilai yang tadi, per bulannya sekian, minimal 4 bulan. Nah, itu cara ngukur gitu. Jadi nggak ada rumus bakunya. Kan tergantung ya, masing-masing lembaga ini punya ini jeda ini berapa lama. Umumnya kalau mau membuat asumsi, amannya 6 bulan. Ya, mau donor yang pendek atau panjang itu umumnya kalau kita bisa mencadangkan untuk hidup 6 bulan, maka kita akan ya mengumpulkan uang sebesar itu. Kira-kira seperti itu Mbak Odi. Oke, terima kasih, Pak. Oke, buat teman-teman, apakah sudah ada pertanyaan? Oke, dari Mas Susatyo Budi. Kalau punya donor seperti USAID, karyawan sudah dikontrak, tapi terus cut off, bagaimana memastikan terbayarnya kontrak staff? Ini kayak pengalaman sekali ya, Pak ya. Pengalaman barusan kayaknya nih Yuset ya. Memang ini nih. Isunya sangat hangat ini USAID ini. Benar. Jadi kita memang kalau kemarin-kemarin selalu berpikir kondisi normal, mungkin kita nggak mencadangkan kemarin Iya. ya. Sementara aturan Indonesia udah berubah nih. Aturan sekarang ini kan sejak Cipta Kerja direvisi dengan Undang-Undang 6 tahun 2023, kemudian oleh MK beberapa bagian dianulir ya, yang kemudian bahwa ada aturan yang disahkan oleh MK itu ya, PKWT itu kan nggak boleh ada masa jeda gitu ya. Kemudian setahu saya juga PKWT ini kalau dikontrak setahun akan ada uang kompensasi 1 bulan segala macam ya. Kemudian kalau salah satu pihak sudah berkontrak tapi tidak menyelesaikan kewajiban sampai kontrak selesai, kan tergantung siapa yang posisinya minta berhenti duluan gitu ya. Kalau yang minta berhenti duluan kantor berarti ini kan PHK diberhentikan nih, kasus contoh USAID ini kan. Maka ada kewajiban sisa kontrak diselesaikan oleh siapa yang berhentikan, kantor. Sementara kantor nggak punya cadangan. USAID kan berhenti aja. Mana peduli dia dengan kita ya kan. Nah ini makanya kalau kita nggak punya cadangan gitu ya, maka risikonya ada di kita. Kan kita harus menyelesaikan kewajiban kepada karyawan-karyawan yang kita rekrut ya. Udah dikontrak setahun, tapi putus baru sebulan, sisa 11 bulan ya Anda harus cover. Kalau Anda nggak punya cadangan ya gimana caranya, itulah manajemennya yang harus melakukan gitu ya. Makanya kita harus dari awal selalu antisipasi. Namanya orang keuangan atau urusan keuangan itu kan kita harus konservatif ya. Selalu konservatif. Hal-hal yang paling jelek harus kita pikirkan gitu ya. Jadi cadangan itu sangat penting. Jadi berkaitan dengan ini, maka Anda harus mulai memikirkan mencadangkan uang, terutama uang-uang yang sifatnya tidak terikat atau unrestricted. Demikian ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ya sebenarnya isu mengenai user ini sangat menarik sekali ya, Pak ya. Betul. Karena kita nggak pernah punya pengalaman bahwa donor tiba-tiba meng-cut gitu di tengah-tengah proyek. Nih, Iya. apalagi kita kebetulan juga korban dari user juga, Pak. Oh gitu ya. Iya. Hmm, Oke, jadi dari user ini kita juga banyak belajar bahwa ya kita jangan tergantung dari satu donor aja benar sebenarnya. sih. Tapi Kayak gitu. sebenarnya dulu pernah punya pengalaman di Indonesia ya. Mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya? 16 atau berapa ya? Pernah dengar enggak waktu dulu
case-nya Global Fund memfreeze hibah ke Indonesia. Oke. Itu kan juga artinya mirip kayak usage sekarang Ah. gitu ya. Untungnya dulu Global Fund cuma freeze, untungnya freeze. Freeze itu artinya cuma dibekukan sementara, tapi kalau masalah selesai akan lanjut lagi. Beda dengan usage benar-benar stop. Stop, tidak bisa kita melakukan reimbursement, iya kan? Kalau kemarin-kemarin masih ada PHP sedikit gitu ya, katanya masih boleh di reimbursement untuk yang operasional ya, baik untuk bayar gaji maupun untuk operasional sampai 90 hari. Tapi kenyataannya toh putusan terakhir berhenti gitu saja. Nah, ini kan berarti uang cadangan organisasi layak untuk dikeluarkan tadi pertanyaan Mbak Oci kan, layak untuk dikeluarkan. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Pak. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaannya. Oke, dari Linda Biki. Mau tanya tentang penghasilan komprehensif, Pak. Apakah pendapatan yang kami cantumkan adalah pendapatan dari seluruh proyek atau lembaga saja? Ini tentang laporan lembaga yang bisa donor minta. Baik, terima kasih. Kalau bicara laporan keuangan standar Indonesia, itu berarti konteksnya laporan keuangan organisasi. Iya. Laporan keuangan organisasi yang dulu namanya laporan aktivitas di PSK 5, sekarang namanya laporan penghasilan komprehensif. Nah, sebenarnya gini, yang disajikan di situ adalah semuanya. Karena apa? Di bagian atas, bagian penerimaan, itu menurut standar di Indonesia ISAK 335, yang dulu PSK 45, itu disebutkan bahwa pendapatan bagi kalangan lembaga non-profit itu ada dua. Yang pertama adalah pendapatan dari, penerimaan dari sumbangan. Yang bahasa akuntansinya pendapatan atau revenue. Ini pendapatan sumbangan yang pertama. Yang kedua adalah penerimaan dari non-sumbangan. Bahasa akuntansinya kita sebut penghasilan atau income. Jadi laporan di ISAK 335 itu penerimaan itu harus dua-duanya ada. Dari yang pendapatan sumbangan dan penghasilan yang non-sumbangan. Dimasukkan semua. Maka kita akan kelihatan nanti. Laporan keuangan kita dari dua ini berapa rupiah. Jangan lupa di ISAK 335 laporan penghasilan komprehensif itu akan dibagi dua kolom. Baik penerimaan dari sumbangan maupun penerimaan non-sumbangan akan ada di dua kolom. Bisa jadi sumbangan ada di kolom terikat dan tidak terikat. Sumbangan dari donor masuk kolom terikat. Sumbangan dari public fundraising masuk kolom tidak terikat. Tapi kita punya sumbangan. Kalau dijumlah berarti RP sekian. Itulah total sumbangan yang masuk ke organisasi kita di laporan itu. Demikian juga yang kedua, yang penghasilan non-sumbangan. Umumnya ini nggak terikat, karena nggak ada donor ngasih penghasilan gitu ya. Kalau penghasilan itu kan kita jualan gitu ya. Kita melakukan fundraising atau public fundraising, uang masuk. Atau melakukan kegiatan usaha, uang masuk. Nggak ada donor yang ngasih penghasilan, yang ada ngasih sumbangan. Ya, itu jadi semua item itu harus masuk di dalam laporan ISAK 335. Artinya apa? Baik uang masuk dari proyek maupun uang masuk dari non-proyek. Masuk semua. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Pak. Selanjutnya dari Sri Wahyuni. Ini kayaknya nyambung ya, Pak ya. Terkait tadi ISAK 335. Izin bertanya Mas Adi. Mohon informasi perbedaan yang signifikan antara ISAK 35 dengan ISAK 335. Baik. Sebenarnya kalau saya lihat itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi, nah ini tetapi nih. Tetapi waktu PSAK 45 dicabut, kemudian dimunculkan langsung penggantinya ISAK 35 waktu itu, per 1 Januari 2020, itu format laporan keuangannya kita, formulanya dibikin seperti bisnis, yaitu bahwa penerimaan yang memang tadi sumbangan dari donor, itu masuk kamar yang terikat, tapi biayanya terkait sama biaya proyek dengan donor oleh IAI harus di kamar yang tidak terikat. Alasannya apa? Itu adalah biayanya organisasi. Kalau kita kan melihatnya itu biayanya proyek, bukan biaya organisasi, tapi biaya bersama. Tapi waktu muncul pertama kali ISAK 35, biaya itu harus masuk ke kolom tidak terikat. Maka ini menjadi kesulitan bagi kalangan NGO untuk membuat laporan. Uang masuk dari donor angkanya 100%, biayanya pindah kamar tidak terikat, maka tidak pernah berkurang. Maka muncul pos namanya aset neto dibebaskan dari batasan di dalam ISAK 35. Yang ini kemudian angkanya sebesar biaya proyek yang dipindahkan dari terikat ke tidak terikat. Nah, pola ini menyulitkan gitu ya. Dan saat itu NGO belum
memahami bahwa kemudian Badan Regulator Akuntansi Indonesia itu membolehkan kita melakukan treatment accounting tersendiri, gitu ya. Jadi waktu ISAK 35 kita berpatokan kayak kayak tujuannya ISAK 35, biaya-biaya proyek pindah ke tidak terikat, biaya penerimaan donor masuk di terikat, sehingga ini agak menyulitkan. Tapi sebenarnya setelah itu ternyata ada referensi dari IAI bahwa ternyata kita boleh menggunakan nomenklatur sesuai dengan karakteristiknya transaksi di lembaga tersebut. Artinya sebenarnya secara sederhana IAI mau bilang Anda boleh kok melakukan pencatatan seperti waktu PSAK 45. Nah, gitu ya. Nah, ini perubahan ini baru kita istilahnya baru menjadi pengetahuan buat kita bersama sejak ISAK 35 diganti ISAK 335. Gitu. Jadi ngehnya baru setelah ada pergantian itu. Kemarin-kemarin nggak ngeh. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan, tapi perbedaannya adalah kita boleh melakukan accounting treatment sesuai dengan karakteristik transaksinya kita. Mau nyontek pola PSAK 45 boleh. Yang penting maksud dan tujuan dari penyajian laporan keuangan itu terpenuhi. Jadi kira-kira perbedaannya hanya di situ. Kalau format lapornya tidak ada perbedaan antara ISAK 35 dengan ISAK 335. Demikian sudah menjawab ya. Oke, semoga terjawab ya Mbak Sri Wahyuni. Kemudian ada bertanya lagi, wah kayaknya banyak banget nih Pak yang ingin Tidak apa-apa. bertanya. Saya senang malah Iya. ini. Oke, selanjutnya dari Elizabeth, saya mau bertanya, organisasi nirlaba kan harusnya tidak bisa memiliki aset tetap, ya kan, seperti gedung, yang menjadi pertanyaannya, jika nantinya organisasi tersebut ingin memiliki aset seperti gedung, apakah harus mengatasnamakan organisasi tersebut atau ada penjelasan lain? Silakan. Oke, terima kasih. Saya kira tidak ada yang melarang kalau organisasi nirlaba itu tidak boleh punya gedung. Harus punya gedung lah. Harus Nanti punya kalau aset ya Pak ya. kalau nggak punya aset, bagaimana kita bisa bekerja gitu ya? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan donor sementara kita nggak punya gedung ya kan? Kan nggak mungkin kita ajak ke warteg terus atau ke rumah makan sederhana terus ya ngobrol ke donor. Kita harus punya gedung. Kalau nggak punya gedung, sewa kantor terus tiap tahun pindah-pindah, yang ada lemari 5 tahun roboh. Capek ya diangkut truk, tahunnya besok diangkut pick up, nah, hancur dia lama-lama. Nggak ada larangan menurut saya bahwa kita tidak boleh memiliki aset tetap termasuk gedung. Jadi boleh-boleh saja, apalagi kan organisasi kita ini nirlaba kan tidak berbeda dengan organisasi profit ya, Iya. sama-sama melakukan kegiatan. Cuman bedanya kita kegiatannya sifatnya sosial mungkin ya. Tapi kan ada unsur mencari profitnya dalam rangka apa? Supaya nirlaba ini punya penghasilan, ya kan? Kalau punya profit kan punya penghasilan yang bisa kita pakai untuk membiayai kegiatan selanjutnya. Tapi profitnya kan dengan cara-cara yang sesuai aturan. Iya. Misalkan yayasan menurut aturan undang-undangnya kan boleh melakukan usaha tapi dengan cara mendirikan badan usaha. Atau kalau nggak punya duit yang gede ya tidak mendirikan badan usaha tapi ikut serta dalam badan usaha kan gitu ya. Nah seperti itu artinya boleh kok, nggak ada larangan ya. Kemudian nanti cara mencatatnya ada kok, akuntansinya PSAK terkait aset tetap ada. Jadi saya kira nggak ada yang melarang ini untuk menjawab pertanyaan ini ya. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah penamaannya Pak di dalam sertifikat itu. Oke. Baik, Ya. masalah penamaan ya, Iya. kepemilikan. Memang ini Kepemilikan. jadi seringkali gini. Kalau saya punya rumah gitu ya, kan katanya lebih bagus kalau kepemilikan formalnya namanya sertifikat hak milik. Kalau atas nama organisasi kan tidak bisa SHM. Iya. Bisanya kan HGB gitu ya. Yang HGB itu setiap berapa tahun akan perpanjang. Tapi kan kembali kepada urusan kita. Kenapa kita milih kepemilikannya pakai SHM daripada HGB? Karena orang sering berpikir kalau SHM gampang dijual. Sekarang kita mendirikan organisasi, apakah kita mau jualan gedung kita? Kan tidak. Kita punya organisasi, kita beli gedung, tidak apa-apa. Sertifikatnya HGB. Toh tidak untuk diperjualbelikan. Yang sering SHM itu adalah supaya mudah diperjualbelikan. Tapi kalau organisasi kan apa ya kita mau perjualbelikan? Aset-aset kita kan juga enggak untuk kita perjualbelikan gitu ya. Nah, kira-kira gitulah ya. Mudah-mudahan terjawab. Iya. Oke, selanjutnya untuk Pak Susatyo Budi itu. Pertanyaan lanjutan untuk dana cadangan, rumus atau perencanaan seperti apa, Pak? Ini sepertinya udah ditanyakan ya. Iya, Bisa dijelaskan tadi lebih, Pak? ya saya jawab ringkas ya. Iya. Tadi di slide saya yang lingkaran itu rumusnya.
lingkaran tadi, lingkaran besar, ada lingkaran tengah, sama lingkaran kecil. Maka cadangan yang lingkaran kecil di laporan keuangan Anda angkanya berapa rupiah? Kalau sudah ketahuan berapa rupiah, Anda hitung biaya Anda setiap bulan butuh berapa. Maka angka itu nutup nggak untuk sekian bulan. Kalau nutup, maka Anda bisa buat cadangan. Kalau nggak nutup, ya Anda belum bisa mencadangkan. Kira-kira gitu rumus sederhananya, Mbak Oci. Oke, selanjutnya dari Siana. Vensiana. Oke. Halo Pak, bagaimana kita menghindari dari konflik kepentingan jika modul atau narasumber atau fasilitator dari staf lembaga tentunya, staf tersebut tidak sedang bekerja untuk donor tersebut. Ya, memang ini beberapa donor itu kan membuat aturan dilarang double payment gitu ya. Iya. Nggak boleh satu orang mendapatkan bayaran lebih dari sekali dari proyek tersebut. Kalau Anda sudah digaji, maka Anda jadi narasumber nggak boleh dibayar lagi honornya karena Anda sudah digaji bulanan. Kalau aturannya begitu ya jangan gunakan orang yang manajemen tim gitu ya. Gunakan orang kantor yang lain jadi narasumber di proyek itu supaya sah mendapat bayaran dari proyek tersebut. Jadi seringkali strateginya beberapa kalangan ini NGO, kalau ada beberapa donor, beberapa proyek di kantornya, maka orang-orang yang diatur yang jadi manajemen tim sudah digaji bulanan, biasanya dia nggak akan dilibatkan dalam menjadi narasumber di proyek tersebut. Dia akan proyek yang lain yang nggak ada nama dia berdayakan. Itu kan cara fundraisingnya organisasi gitu ya. Subsidi silang bisa juga ya, Pak, Subsidi ya? silang, benar. Artinya kalau donornya tidak melarang orang satu kantor double payment, kan double payment umumnya yang Iya, dari satu proyek gitu dari ya. proyek. Nggak boleh satu orang di kantor nggak boleh menerima dari banyak proyek, nggak mungkin juga gitu ya. Kayaknya donor kan lihatnya dari kacamata proyeknya dia sendiri, nggak akan pernah kelihatan orang ini gitu ya untuk di proyek lain. Saya model donor adalah yang penting di proyeknya nggak boleh double payment. Nah itu kita taati saja, tinggal kita atur orang-orangnya supaya tetap bisa mendapat penghasilan dari kantor melalui beberapa proyek dikerjakan dengan mengatur tim manajemen proyek yang bulanan, jangan masuk ke dalam bagian konsultan di sana. Seperti itu barangkali untuk menjawab pertanyaan ini. Semoga terjawab ya buat Kak Vensiana. Selanjutnya dari Kumairo, apakah boleh dana saving lembaga diinvestasikan ke produk perbankan agar ada pertumbuhan? Ya, tidak dilarang juga kalau memang lembaga Anda membolehkan diinvestasikan ke produk perbankan. Selama dana saving ini memang sifatnya idle ya, nganggur ya. Kalau saving kemudian dipakai untuk operasional yang tidak di cover donor ya jangan diinvestasikan. Nanti uang Anda kesimpan di bank sementara kita butuh nggak ada uang ya. Jadi kita boleh investasi dalam produk apapun selama uang LSM tersebut unrestricted sifatnya dan idle. Idle dalam arti nganggur memang nggak akan terpakai. Maka mendingan diinvestasikan. Karena kalau ditaruh di rekening giro, itu kan bunganya kecil bahkan cenderung ya ngabisin uang. Ya kan, bunga kecil biar pengelola rekeningnya gede kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa taruh di rekening perbankan, bisa deposito yang bunganya agak besaran, bisa mungkin reksadana atau produk investasi yang lain. Yang penting dana organisasi benar-benar unrestricted dan idle alias nganggur. Dan kebijakan lembaga membolehkan menempatkan ke produk perbankan. Karena ada beberapa lembaga yang nggak boleh nih taruh di bank, bunganya tidak cocok, tidak baik kan gitu ada juga ya. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Berarti intinya boleh aja Pak ya untuk Boleh. investasikan di mana aja Di mana gitu. aja. Iya, karena nggak diinvestasi kan uangnya nggak berkembang ya Iya. kan kita butuh. Organisasi kan biaya jalan terus. Iya. Uangnya dari mana? Nah, ini salah satunya kan sumbernya gitu. Ini juga salah satu bentuk dari pembuatan dari dana cadangan ya tadi Iya, gitu. benar. Oke, selanjutnya Anto, untuk pos cadangan dalam laporan keuangan masuk terikat apa tidak terikat? Cadangan. Baik, kalau cadangan tentu saya tidak terikat ya. Karena cadangan. Mungkin begitu aja, simpel aja. Kalau Oke. cadangan tidak terikat. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau open mic untuk sharing beberapa pengalaman. Mungkin bisa diskusi terkait lembaga masing-masing atau enggak pengalaman-pengalamannya gitu terkait kesulitan, hambatan ya hambatan selama ini yang pernah Betul. teman-teman Dari tadi alamin gitu. kita belum dengar ya Mbak ya suaranya peserta ini. Pengen dengar juga sekali-sekali. Masuk saya terus. Ini mumpung ada Mas Hadi, mungkin Enak diskusi. teman-teman yang Mas Hadi zaman dulu Ah, bisa. iya banyak tuh teman. Saya lihat Iya, foto-fotonya ya. banyak banget ini.
Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan berikutnya, Mbak, kita buka ya. Iya, mungkin Sharing-sharing. teman-teman lain yang mau berdiskusi atau sharing pengalaman terkait penganggaran dan bagaimana kesulitan teman-teman atau nggak mencari fundraising itu seperti apa sih Pak gitu. Mm-mm. Gitu. Mungkin Boleh. bisa open mic buat teman-teman yang lain ya. Kayaknya mereka masih malu-malu nih. Sepertinya. Baik, kalau belum ada ya lanjut Iya, aja, Mbak, kita lanjut pertanyaannya. aja Pak ya. Karena juga banyak juga nih yang Banyak. ada di chatbox. Oke, selanjutnya. Oh, dari Mbak Linda lagi. Kami punya dana cadangan yang seharusnya kami buka rekening giro sendiri, tetapi karena ada rekening giro kami yang nganggur, kami masukkan ke situ. Dana cadangan ini kebetulan kami dapat dari donor, yaitu admin cost yang sudah menjadi hak kami. Mm-mm. Apakah praktek yang kami lakukan betul? Ya, artinya mencadangan ini kan menyimpan uang. Iya. Menyimpan uang yang benar-benar bebas, unrestricted, dan nganggur, tidak terpakai ya, idle. Hmm. Maka pilihannya menyimpan itu tinggal tadi. Anda mau nyimpan saja uangnya, atau memang uang ini disimpan sekaligus mau nyari tambahan, kan gitu ya. Hmm. Kalau taruh di rekening giro itu anggap saja Anda nyimpan saja. Kenapa? Giro kan nggak ada menghasilkan apapun gitu Iya. ya. Bunga itu Bunganya kecil dikit. lah, Mm-mm. kecil banget. Nah, itu anggap aja nggak ada. Karena apa? Habis kemakan biaya administrasi. Setiap bulannya. Ya, kalau memang tujuan Anda cuma menyimpan saja, nggak pengen dikembangkan kata di penanya sebelumnya, Mm-mm. ya taruh giro saja, nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi kalau Anda mau nyari pengembangan dari uang yang nganggur ini, ya Anda cari apa yang jenis lain ya, jangan rekening giro tadi. Bisa deposito, Iya. bisa reksadana, atau investasi yang lain. Tapi saya sarankan jangan saham, jangan trading. Anda kan boncos, gitu ya. Gitu ya. Gitu Mbak, mudah-mudahan Oke, jawab. oke. Oke, selanjutnya dari Fatiana. Untuk kasus seperti Yuset, ini Yuset lagi nih. Nah, ya set lagi, baik. Pemutusan kontrak di tengah proyek berjalan, kondisinya lembaga tidak punya cadangan. Mungkinkah untuk mengatasinya kita kontrak staf proyek terikat dengan proyek tersebut? Karena staf direkrut karena ada proyek tersebut. Jadi kalau proyek tersebut diputus secara lembaga, tidak bertanggung jawab dan mengikuti berakhirnya proyek tersebut. Ya, ini memang dari kita yang punya strategi gitu ya. Iya. Memang betul ya bahwa kalau kita punya proyek, kita meng-hire orang untuk proyek tersebut. Hmm. Tapi ingat, pemilik proyek itu bukan donornya ya. Iya. Tetap pemilik proyek adalah organisasi kita. Yang akan berkontrak dengan karyawan untuk mengerjakan proyek ini adalah organisasi kita. Maka sangat mungkin kita akan apa namanya terkena kewajiban comply terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Maka tidak terhindarkan kalau ketemu kasus seperti USAID, organisasi harus ikut bertanggung jawab. Ya, bahwa ada cara-cara yang bisa kita lakukan, mungkin kita akan melakukan audiensi, ya audiensi dengan mungkin USAID atau perwakilannya dan sebagainya. Selama ruang-ruang itu masih bisa kita lakukan. Tapi ternyata ruang itu tertutup kemarin ya. Infonya kemarin tertutup, nggak ada penggantian, nggak ada reimbursement. Maka kita bisa melakukan cara lain. Mungkin organisasi kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Kan kita ini membantu pemerintah sebenarnya gitu ya melalui proyek ini. Ya paling tidak kalau kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah, kita sampaikan kepada pemerintah bahwa ini loh, kan kami juga bergerak membantu pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, bergerak di isu kesehatan misalkan USAID ini ya. Ya, maka kita sampaikan, pemerintah masih mau nggak sih dibantu kami untuk melakukan ini? Kalau masih mau, tolong carikan juga sumber pendanaan selain USAID yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan banyak sumber-sumber dana masuk, tapi mungkin mereka tidak bisa mengelola semuanya. Ya, kenapa enggak? Misalkan setelah kita bisa bertemu pemerintah, Kementerian Kesehatan kan bisa mendapatkan porsi mungkin digeser. Artinya nggak perlu sampai kita memutus kontrak staf yang sudah telanjur ya dengan USAID misalnya ini. Tapi kalau pun akhirnya alternatif ketiga nggak bisa kita lakukan apapun, mau nggak mau kita bertanggung jawab gitu ya. Karena harus diputus kontraknya, maka mau nggak mau kita sebagai lembaga harus bertanggung jawab karyawan nanti untuk proyek harus kita selesaikan. Ya, berarti kan kita merumahkan orang nih, maka berlakulah aturan yang sekarang ini Cipta Kerja yang sudah di apa namanya dilengkapi dengan keputusan dari MK gitu ya, bahwa akan ada kewajiban kalau putus dengan kontrak, siapa yang memutus, kan berarti organisasi ini yang mutus, bukan karyawan. Maka organisasi harus mengganti sisa kontrak yang sudah disepakati dengan karyawan. Nah, harus begitu, tidak mungkin juga kita lepas tangan. Yang ada nanti bukannya kita ini apa terbantu oleh karyawan, kemudian kita bisa beraudiensi dengan pemerintah, malah kita nanti didemo oleh karyawan kita sendiri gitu ya.
akan ini nggak kita inginkan gitu ya. Mungkin barangkali seperti itu jawabannya. Oke, semoga menjawab ya Semoga menjawab. terkait Iya, Yuset lagi. iya. Korban-korban Yuset ini. Urban University ya. Oke, selanjutnya Mbak Fatimah Zahra. Salah satu area opportunity untuk dana cadangan adalah dari sumbangan prosentase fee manpower atau manpower lembaga yang diperbantukan di proyek lain, tapi sudah dibayar lembaga. Secara teknis, apakah ada ketentuan administrasi untuk praktik seperti ini? Misal manpower yang menyumbangkan sebagian fee perlu menandatangani surat kesepakatan sumbangan. Ya, baik. Ini yang saya bilang mungkin yang saya temukan selama ini kalau saya jadi auditor, Mm-mm. audit LSM, kita sering menemukan tanda kutip saving personnel cost ya. Mungkin ini apakah sama sejenis dengan saving personnel cost gitu Mm-mm. ya. Artinya gaji-gaji di proyek-proyek tinggi-tinggi tapi sebenarnya realnya tidak Tidak setinggi seperti itu itu. gitu ya. Maka selisihnya kan dikontribusikan ke lembaga Mm. yang saving-saving ini ya. Ya, maka catatan yang pertama kali adalah honornya itu memang tidak masalah dengan kondisi seperti itu. Kalau tidak masalah, silahkan Anda lakukan. Kalau masalah, maka terkait proyek itu jangan lakukan. Ya, artinya apa? Kalau proyek ini sudah jelas strict, proyek A strict nih, gajinya segitu ya segitu, maka tempatkan orang yang secara kontrak di kantor, dia memang gajinya segitu. Pasang di proyek ini, maka tidak ada saving, tidak perlu saving. Ya kenapa? Kita cukup tempatkan orang yang memang gajinya sesuai. Maka untuk ngomong gaji sesuai, Anda seringkali melupakan waktu bikin proposal. Apa? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang malah saya bilang sering saya ketemukan proposalnya teman-teman non-profit itu kalau kita mau bikin apa personal cost, kita akan cari tahu ini donor itu kira-kira gajinya berapa ya? Oh 5 juta. Maka kita bikin satuan biayanya 5 juta. Waktu kita 100%, Mm. 5 juta dapat. Padahal kita nggak harus begitu. Harus kita lakukan adalah kita taruh aja sebenarnya unit cost kita jangan sesuai dengan angkanya donor, sesuai angkanya organisasi. Mm. Misalkan orang ini gaji 15, satuannya plus 15. Walaupun kita tahu proyek ini gaji 5 juta. Maka yang kita mainkan bukan kita ganti unit cost-nya, tapi kita ganti alokasi waktunya. Jangan 100%, tapi kalau gaji dia 15 juta, proyek ini 5 juta, maka alokasi waktunya 30%. Sehingga 30% kali 15 ketemu 5 juta. Mm. Sehingga orang ini time sheet-nya cukup 30% mengerjakan proyek A. Sisa waktunya dia bisa kita berdayakan di proyek B. Gitu. Nah, ini kita harusnya lakukan. Cuman ini belum banyak yang melakukan ini kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan sekarang udah banyak melakukan ini. Nah, satuan biaya gaji, personnel cost yang tadi angka 15, Pak, kan angka yang dibawa pulang nggak 15, Pak. Kan beberapa donor sudah mulai buka ruang. Boleh Anda memasukkan satuan biayanya dengan angka gross salary, Mm. bukan take home pay gitu ya. Mm. Yang take home pay kan hanya 5 juta tadi dibawa pulang. Tapi kan kita bisa ngasih gross salary. Kenapa enggak? Gross salary aja kita gedein. Supaya kita tadi, saya pengen ngatur satu orang saya paling enggak megang maksimal 3 proyek. Nah, gimana caranya? Gross salary-nya. Gimana cara naikin gross salary-nya? SOP-nya Anda diperbaiki. SOP personalnya Anda perbaiki. Komponen gaji ini supaya ketemu gross salary apa? Biasanya kita harus cermati. Kepegawaian ngomongin kompensasi itu sebenarnya ada 3 komponen uang ini kompensasi. Pertama adalah gaji itu sendiri, Mm. ada istilahnya mungkin basic salary atau apapun namanya gitu ya, gaji pokok. Kemudian ada tunjangan yang sifatnya memang tunjangan dalam bentuk uang. Yang ketiga tunjangan, maaf, sumbangan, tunjangan ya. Yang ketiga tunjangan yang sifatnya tidak dalam bentuk uang, tunjangan. Contohnya apa, Pak? Ini kalau 3 ini jumlah, gross salary-nya naik. Mm. Ya kan? Tapi yang seringnya kan gaji pokok aja yang taruh. Nah, gitu loh. Nah, supaya nggak gross salary naik, 3 ini masuk. Kalau tunjangan sifatnya tunai kan umum ya, banyak ya. Ada Mm. tunjangan jabatan, tunjangan Iya. makan, tunjangan transport, macam-macam. Pak, tunjangan yang tidak sifatnya uang apa Pak kira-kira? Cari aturan pemerintah yang mewajibkan kita mengcover biaya-biaya untuk personil. Contoh BPJS. BPJS itu kan ada 2 komponen. Komponen yang di cover oleh perusahaan dan komponen yang dipotong dari gaji karyawan. Yang di cover oleh perusahaan ini kan bisa dimasukkan dalam komponen
gaji, sehingga gaji gaji brutonya naik. Tapi uang ini kan nggak pernah diterima oleh karyawan, nggak apa-apa, tapi kan boleh gitu ya. Ini contoh tunjangan BPJS supaya apa gross salary naik. Satu lagi tunjangan pajak, artinya di gross up gitu ya. Tambahkan angka pajak ini nanti kalau dihitung gajinya bruto, pajak ini potong angka yang sama tunjangan. Maka dua ini uangnya sebenarnya nggak pernah diterima, tapi meningkatkan gross salary. Nah, ini harus bunyi di SOP. Jadi donor nggak akan protes. Kok angka gajinya gede di satuan biayanya? Kok ada SOP kami? Nah, gitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi strateginya harus begitu. Kalau donornya tadi strict, jangan Anda lakukan. Kalau donornya nggak mempermasalahkan, Anda boleh lakukan mengatur orang-orang tadi. Tapi saran saya tadi, dengan cara kita naruh di proposal gross salary, supaya kita bisa berdalih satu orang ini bisa megang beberapa proyek. Karena time sheet-nya toh tidak 100% di Iya. masing-masing proyek. Demikian Mbak, mudah-mudahan terjawab. Semoga bisa menjawab ya Mbak Fatimah Zahra. Oke, selanjutnya buat teman-teman apakah ada yang ingin berdiskusi secara oke, Mbak Fatimah Zahra silakan Oh, untuk open mic. saya mau nanya, bentar. Ini udah unmute kan ya? Udah, silakan Mbak. Saya mau nanya agak teknis sih Pak terkait tadi. Jadi misalkan gini, kita punya donor yang satu ini cukup leluasa, misalkan dia organizational support gitu. Kemudian kita juga ada donor yang project based gitu. Nah, kita mau misalkan orang ini dibayar oleh yang organizational support, sehingga tapi dia sebenarnya bekerja juga untuk yang proyek base. Nah, yang proyek base ini kayak fee sepenuhnya masuk ke saving, tapi secara teknis itu diterima dulu ke pegawainya, kemudian masuk ke saving. Apakah itu praktik yang aman secara administratif audit gitu? Oke, berarti kuncinya di proyek yang tadi donor base ya, kuncinya ya. Kuncinya di situ. Kalau memang ada alokasi personal cost untuk orang yang di donor base tadi, mendingan orang tadi digaji oleh proyek yang donor base tadi. Itu ya. Justru savingnya adalah dari yang donor yang ngasih institutional support tadi ya. Institutional support kan bisa untuk macam-macam, apalagi modelnya institutional support atau manajemen fee itu kan uang-uang bebas ya. Yang bebas. Maka orang ini jangan digaji pakai uang-uang bebas ini. Ini biar masuk ke savingnya lembaga. Orang ini benar-benar kita taruh di proyek yang tadi, project base yang gajinya ya memang untuk orang. Sehingga kita tidak perlu repot dengan administrasi. Orang ini digaji dari institutional support. Ini dokumennya biasalah gitu ya. Kemudian orang ini diatasnamakan di proyek base tadi yang gajinya diterimakan dulu, tapi nanti kemudian dia transfer ke lembaga. Ini kan jadi dua kali administrasi. Kenapa tidak kita balik? Orang ini udahlah digaji aja dari proyek yang tadi, project base tadi ya, dengan angka yang sesuai anggarannya. Nggak usah lagi digaji dari yang manajemen fee tadi, uang manajemen fee. Biarkan uang manajemen fee ini benar-benar digunakan untuk yang lain gitu ya, selain personal cost. Atau pakai personal cost untuk yang memang orang-orang di kantor ini nggak bisa di-cover dari proyek manapun yang kita kelola di kantor. Mungkin seperti itu barangkali ini Mbak Fatima ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau enggak ya kita bisa Terima kasih. lanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih Mbak Fatimah ya. Tapi gini Mbak, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang misalkan gajinya itu 5 juta gitu. Buat project A dia harus full time. Tapi ternyata gajinya beliau itu udah 7 juta. Nah kadang itu lembaga harus mencari yang 2 juta itu dari project yang lain. Sedangkan dia diminta full time nih di project yang gaji dia gitu. Itu kayak gimana Mbak biasanya Ya, strateginya? benar. Memang ketemu kondisi ya. Ah, Gaji karyawan ini realnya 7 juta. Iya. Kita cuma dapat proyek yang dia gaji cuma 5 juta. Ya pilihannya memang orang ini mengerjakan proyek ini. Mau nggak mau karena cuma satu proyek ya akan full 100%. Walaupun gajinya 5 juta. Maka menjadi kewajiban lembaga menutup kekurangannya yang 2 juta. Dari mana duitnya? Ya tadi punya cadangan kayak atau punya manajemen fee dari proyek yang itu kita pakai untuk menutup ini. Ya seperti itu Mbak, harus ditanggung oleh kantor. Nanti kalau ada proyek lagi yang kedua, ini bisa ya daripada kantor yang ngeluarin 2 juta, di cover lagi aja dari proyek yang berikutnya kalau ada gitu. Oh, oke. Gitu ya caranya. Harus Oke. di cover Mbak. Oke, terima kasih. Buat teman-teman, apakah ada lagi yang ingin open mic untuk diskusi sore hari ini dengan Pak Hadi? Silakan, jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan, sharing gitu ya.
Oh, masih banyak juga nih, Pak. Masih 99. Halo, halo. Oke. Ya, halo, silakan. Ya, apa suara saya terdengar jelas? Ya, Oke, silakan, Mbak. Iya, Dengan di dalam. iya. Pertanyaan saya sebenarnya lebih ke soal social entrepreneurship tadi ya. Jadi kalau misalkan kita berpikiran untuk memulai itu di organisasi, apakah itu meskipun kita misalkan mendapatkan pendanaan kecil-kecilan gitu ya dari donor, apakah misalkan meskipun itu tidak ada di penganggarannya, organisasi berpikiran untuk oke, kita coba melakukan social entrepreneurship yang melibatkan orang-orang di akar rumput misalkan membangun bisnis sosial itu sendiri. Apakah memungkinkan untuk itu juga menjadi satu aktivitas yang tidak perlu dilaporkan ke donor? ya, baik, terima kasih. Apa namanya, kalau memang donornya MOU-nya tidak untuk social entrepreneurship ya, enggak usah dilaporkan ya. Tapi kita bisa melakukan itu sebenarnya, numpang proyek kita bisa. Umumnya ya, yang saya ketemukan di beberapa NGO yang melakukan kegiatan proyek, tapi sekaligus melakukan social entrepreneurship. Itu misalkan gini, saya ketemu NGO yang isu programnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dia melakukan kegiatan sesuai dana donor untuk pemberdayaan masyarakat. Tapi kemudian lembaga ini melihat peluang. Ternyata kelompok dampingan kita ini di situ mereka melakukan mempunyai produk. Misalkan ternyata kelompok petani yang saya ini atau desa yang kita ini jadikan kelompok dampingan adalah penghasil misalkan misalkan sentra belimbing misalkan gitu ya. Atau sentra kopi yang sering sentra kopi. Maka melalui proyek ini peluang untuk melakukan sosial terus terbuka. Kita ingin mencoba supaya kelompok dampingan kita selama mendapatkan pendampingan dari kita, mereka juga berdaya secara ekonomi, kita bantu dengan cara kita membeli produknya. Kenapa? Supaya mereka punya uang. Lalu bagaimana kita melakukan social entrepreneurship? Produk yang kita beli, coba kita lakukan packaging yang unik, yang menarik, ya, atau kemudian tidak usah kita packaging unik menarik sepanjang kita punya jalur pemasarannya. Mungkin kita punya kolega-kolega di kantor ya, teman-teman kantor yang punya teman usaha bisnis, misalkan restoran segala macam, kopinya kita drop. Ini misalkan kopinya bagus gitu ya, kita drop ke restoran-restoran, kenalan kita. Kan ini berarti kita sekaligus melakukan social entrepreneurship, menjual produk masyarakat dampingan. Tanpa kita harus melaporkan ke donornya, karena donor kan cuma tahunya saya melaporkan aktivitas pemberdayaan masyarakatnya sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Ya. Tapi saya melakukan aktivitas lain yang social entrepreneurship. Saya membeli produk masyarakat, saya ongkosin dulu di kantor untuk packaging yang cakep, kami jual dengan harga yang lebih bagus lagi tentu saja ya. Maka otomatis sebenarnya kita melakukan bisnis sosial itu, ya kan? Nggak perlu modal untuk ini terjun ke lapangan. Kenapa? Biaya transport, nginep segala macam ke lapangan dibiayai donor. Kita cuma modalnya membeli ini produknya gitu ya, dengan harga yang wajar lah ya, supaya mereka jangan kayak tengkulak kita harganya kita tekan ya, tapi harga wajar biar mereka hidup. Kan kita cuma nambahin sedikit untuk mengemas, lalu kita jual dengan harga versi kita. Toh kalau produknya unik, tergantung kemasannya. Beberapa lembaga membuat kemasan yang kemudian menyentuh hati para pembeli. Contoh, saya pernah beli kopi, tulisannya dengan beli kopi ini Anda membantu ibu-ibu di pegunungan Papua. Nah, itu kan menyentuh ya. Akhirnya saya beli. Harganya murah, tapi saya memberi dengan harga lebih. Kan gitu. Jadi, itu bisa dilakukan gitu maksud saya gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Mbak siapa ya? Mbak Nur, siapa ya? Ya lupa Oke, saya. Mudah-mudahan menjawab ya, gitu Mbak. Iya. Terima Apa ada kasih. yang ditanyakan, Mbak? Oke. Cukup. Terima kasih. Mbak Nurismi. Ya, Oke. Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Apa ada lagi buat teman-teman yang lainnya yang ingin ditanyakan? Di chat box sudah nggak ada, Pak. Udah habis pertanyaannya. Ya, udah habis. Nah, mungkin Mak, ini kita balik lagi terkait topik ya, pengelolaan keuangan dalam organisasi. Pengalaman saya tuh banyak sekali teman-teman di luar sana yang memang base-nya itu mereka bukan dari keuangan nih. Nah, kira-kira apa sih Pak langkah
kita sebagai keuangan, tapi kita tidak memiliki background keuangan secara pendidikan gitu. Tapi ternyata rezekinya ada di keuangan nih. Bagaimana kita untuk bisa mengelola keuangan itu? Dasarnya saja. Ya, baik. Memang ini nih zaman sekarang untungnya beda dengan zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu ini orang keuangan ini benar-benar penjaga gawang. Mm-mm. Di kantor aja kerjanya gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Nggak pernah terupgrade ilmu-ilmu baru. Mm-mm. Ya kan? Beda dengan teman program. Mm-mm. Ada kayak kemana-mana, ikut pelatihan, ikut Mm-mm. macam-macam. Iya. Tapi orang keuangan sangat jarang. Karena emang dulu itu masih sangat minim lembaga-lembaga yang membantu memberikan peningkatan kapasitas dalam Mm-mm. hal keuangan. Maka apa namanya Lingkar Madani ini kan bagian dari Pena Bulu ya. Saya kira Pena Bulu dulu lahir karena itu. Karena memang tidak ada service provider yang khusus untuk keuangan. Sehingga kemudian dulu Pena Bulu awal berdiri itu kan khusus untuk bikin pelatihan-pelatihan. Berbayar dengan harga yang sangat murah. Kenapa berbayar? Walaupun sangat murah, karena supaya orang yang datang merasa membayar, maka dia akan belajar. Oke. Kalau datang nggak membayar, biasanya malas belajar. Hmm. Nah, maka sekarang ruang-ruang yang seperti ini terbuka karena sekarang banyak lembaga yang berlomba-lomba melakukan kegiatan capacity building buat keuangan ya. Karena isu keuangan sekarang sudah mulai banyak. Yang ini harus disosialisasikan pada kalangan. Jadi mungkin teman-teman keuangan kalau jadi pertanyaan Mbak Oci gitu ya. Sekarang banyak saluran gitu ya. Anda bisa akses melalui website gitu ya. Mungkin ke program Lingkar Madani aja. Banyak materi-materi keuangan yang bisa kita baca, kita pelajari untuk meningkatkan kapasitas kita. Jangan minder, jangan takut Anda nggak punya background keuangan, background accounting. Karena pada umumnya orang keuangan di NGO ini saya lihat cuma butuh 2 syarat. Syarat pertama jujur, syarat kedua bisa dipercaya, maka background akan ngikutin. Yang penting Anda bisa mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya, terkait isu keuangan, atau membaca platform-platform keuangan, atau yang lain-lain untuk meningkatkan kapasitas Anda, maka Anda bisa lakukan. Nggak usah minder background. Kenapa? Gampangannya gini, kira-kira ibu-ibu ya, belajar nggak kuliah di accounting? Nggak kira-kira ya, kecuali memang lulusan accounting ya. Tapi coba bayangkan, ibu-ibu nggak punya ilmu accounting, tapi kalau terima gaji dari suami, bisa ngatur itu uang. Itu belajar accounting enggak? Enggak perlu belajar accounting, tapi belajar dari pengalaman. Pengalaman dari mana? Mungkin baca apa gitu ya. Baca-baca di mana atau ikut pelatihan-pelatihan Lingkar Madani mungkin gitu ya. Ya kira-kira gitu. Iya. Jadi kita bisa meningkatkan pengetahuan kita melalui bacaan-bacaan atau pelatihan-pelatihan yang sesuai. Background tidak masalah. Karena kalau punya background accounting atau finance, itu kayaknya nggak mau kerja di NGO, Mbak. Kira-kira gitu. Karena saya nyari akuntan di NGO itu susah. Susah ya, Iya, Pak, ya. susah. Maka jangan kaget. Saya kok selalu main sendirian terus di kalangan NGO. Nggak ada saingan saya. Padahal saya pengen punya teman untuk banyak diskusi akuntan, Iya. tapi susah nyarinya. Gitu, Iya. Mbak Oci ya. Karena mungkin teman pikirnya kayak, aduh laporan keuangannya seperti apa. Isaknya kan banyak sekali, 35, 335 gitu. Ah. Tidak ada perubahan, laporan juga berbeda. Mungkin itu yang pusingkan sama teman-teman, tapi sebenarnya asalkan kita mau belajar ya, dan juga sekarang itu fasilitas banyak internet di mana-mana gitu. Mm-mm. Itu bisa dipelajarin dengan sendirinya gitu ya. Iya, Oke, ini dari betul. Mas Tio Jogja lagi nih. Izin berapa persentase fee konsultan boleh diturunkan dari kontrak lembaga dengan donor? Waduh, di konsultan ini kan gimana ya? Kan donor biasanya punya budget ya. Ya, atau misalnya ngikutin lembaga ya, Pak ya. Ya, yang sering gini kalau kita mau ngajukan proposal ke donor, ya tentu saja fee konsultannya ngikutin standarnya kantor ya. Biasanya kantor punya SBU ya. Iya. SBU itu standar biaya umum. Ya kayak pemerintah lah. Pemerintah kan Iya. setiap tahun bikin SBU, standar biaya umum. Maka nggak salah juga kita NGO bikin SBU juga. Supaya apa? Kita kalau ngebit proposal ke donor, kita punya bargaining position yang bagus. Kan donor suka nanya, kenapa satuannya sekian? Kenapa satunya sekian? Kan kami cuma punya sekian. Loh, kami punya nih SOP-nya, panduan standar biayanya. Mari kita negosiasi. Kan gitu ya. Jangan, wah saya donor punya sekian, Anda mau apa enggak? Nah, enggak begitu. Ya kan namanya kita di drive sama donor. Tapi kan kita posisi setara. Dia punya uang iya, tapi kami bisa melakukan programnya gitu loh. Jadi kita setara. Makanya punya SBU lah gitu ya. Supaya standar fee tadi bisa ikutin. Dan kalau lembaganya Mas Tio bikin standar fee, ada SBU,
tolong jangan terlalu kecil lah Mas. Ya, yang ngikutin perkembangan gitu ya. Kadang-kadang konsultan tuh harganya asal ini Mas, Iya, pokoknya gitu loh. Jadi, biasanya tuh nggak disesuaikan dengan nah jam terbangnya beliau iya gitu ya. benar, jam terbang perlu jadi kalau bikin standar biaya, tolong dengan asumsi jam terbang tinggi Mm-mm. supaya apa harganya tinggi. Iya, pengalamannya beliau Iya juga. benar, gitu Mbak ya, mudah-mudahan Iya, menjawab. mau menjawab ya, Mas Tio. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke. Mungkin Mas Adi bisa memberikan closing statement ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Ah iya, baik terima kasih. Ya memang ini apa namanya pengelolaan keuangan ini wajib diketahui terutama Mm-mm. oleh para pegiat keuangan, para pengelola keuangan di kalangan non-profit ya, supaya apa? Kita bisa berpikir dalam konteks organisasi. Jangan kita tetap berpikir konteks proyek ya. Proyek adalah bagian dari organisasi, maka marilah kita berpikir dalam konteks organisasi. Agar apa? Agar organisasi kita yang kita kelola uangnya ini tetap bisa berlanjut, berkesinambungan, dan punya kemampuan finansial, sehat secara keuangan. Nah, supaya sehat secara keuangan, jangan lupa untuk menyusun laporan keuangan secara organisasi sesuai standar di Indonesia. Dengan menyusun laporan keuangan sesuai standar di Indonesia, maka Anda bisa mengukur kesehatan keuangan. Kalau angka-angka proyek tidak bisa diukur, proyek itu cuma BVE saja, ya, sehingga nanti setelah ini tentu saja Anda bisa mencoba mencari informasi ke Lingkar Madani, ada nggak ya, biar kita bisa belajar bikin laporan keuangan sesuai standar ISAK 335, ya itu bisa ditanyakan. Tapi intinya Anda harus mengelola keuangan secara organisasi. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas ikut serta dalam webinar ini. Jangan sungkan, jangan bosan dengan saya. Saya akan terus hadir membersamai teman-teman semua belajar ilmu-ilmu keuangan yang baru gitu ya. Hal-hal baru akan selalu sampaikan melalui Lingkar Madani, termasuk nanti ada Cortex segala macam. Silahkan bisa berinteraksi dengan saya. Demikian Mbak Oci, saya kembalikan ke Mbak Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi atas pemaparan dan juga closing statement-nya. Jadi buat teman-teman tetap semangat buat belajarnya. Jadi untuk materi hari ini itu adalah semoga kita semua bisa menerapkan prinsip-prinsip dasar yang telah dipelajarin dalam tugas dan tanggung jawab kesehari-hariannya gitu ya. Sehingga kita sebagai seorang keuangan itu bisa mengelola keuangan organisasi secara efisien dan juga efektif. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke MC. Silakan Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hadi atas materi pengantar hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan juga organisasi teman-teman. Seperti apa yang sudah disampaikan Mbak Uci tadi dan Mas Hadi, semoga materi ini bisa menerapkan prinsip dasar pengelolaan keuangan. Oke, terima kasih banyak Mbak Uci sudah membantu jalannya diskusi webinar hari ini. Selanjutnya, jadwal pelatihan sesi 1, pengantar aplikasi Sango, kelola keuangan OMS dengan mudah dan transparan itu ada pada Rabu 19 Februari 2025 jam 9 sampai jam 12 WIB ya teman-teman. Untuk link pendaftaran, teman-teman bisa melihatnya di WAG atau newsletter. Jika ada kendala untuk daftar di sesi pelatihan ini, harap hubungi kami atau teman-teman bisa melihat materi dan rekamannya di web lingkarmadani.id dan YouTube Lingkar Madani yang sudah dikirimkan linknya melalui kolom chat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di pelatihan besok. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih. istirahat. Sampai Iya. jumpa.